Bab 571. Aku benar-benar sangat kaya. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Mendengar perkataan Direktur Zhang, Tang Muxin menjadi marah dan berkata dengan keras, bisakah kamu bersikap masuk akal? Tentu saja saya bersikap masuk akal. Direktur Zhang berkata dengan dingin, alasannya adalah peraturan rumah sakit. Jika Anda tidak membayar uang muka, Anda tidak boleh tinggal di rumah sakit. Jika saya, Direktur Rumah Sakit, melanggar peraturan, bagaimana rumah sakit ini bisa terus beroperasi di masa mendatang? Kau akan menerima hukuman jika kau melakukan ini. Tang Muxin sangat marah hingga air matanya menggenang. Bagaimana mungkin orang ini bersikap seperti ini? Melihat pasien menderita di depannya, tetapi dia masih saja bersikap dingin. Pembalasan. Direktur Zhang tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya melakukan hal-hal sesuai aturan, pembalasan apa yang akan saya terima? Melihat pertengkaran itu berakhir dengan jalan buntu dan Deng Jiayun juga gemetar karena marah di tempat tidur, orang-orang di sekitar menunjuk ke arah direktur dan memarahi. Dokter macam apa kamu ini? Memangnya kenapa kalau aturannya begitu? Aturan memberimu izin untuk tidak peduli dengan kematian seseorang. Tepat sekali, kamu akan berakhir seperti ini. Hati-hati, kamu akan berakhir di neraka. Jangan buang-buang kata untuknya, rekam ini dalam bentuk video dan unggah ke internet, lihat apa yang akan terjadi padanya. Mereka yang tidak ada hubungannya, kembalilah dan lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Direktur Zhang melihat sekeliling dan tersenyum meremehkan. Di mana-mana punya aturannya sendiri, ini adalah aturan untuk rumah sakit ini, tanpa uang jaminan, kalian tidak bisa tinggal di rumah sakit dan tidak bisa menerima perawatan, itu saja, jangan bahas moral dokter denganku, bayarlah uang untuk mengobati penyakitmu, ini adalah aturan di seluruh negara surgawi. Hong Dali berdiri di satu sisi dan melihat pemandangan ini dengan tenang. Lin Yanwei bertanya dengan lembut, Tuan Muda. Tunggu, mari kita lihat apa yang sedang dia rencanakan. Ekspresi Hong Dali sangat tenang, dan dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Lin Yanwei mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Karena Hong Dali sudah mengatakannya, maka dia pasti mempunyai rencananya sendiri, jadi wajar saja dia tidak perlu bicara lebih jauh. Uang, yang kau tahu hanyalah uang. Tang Muxin menjadi sangat marah. Ia mengeluarkan kartu banknya, melemparkannya dan berkata, apakah ini cukup? Sebenarnya, Tang Muxin tidak peduli dengan uang untuk deposit, keluarganya cukup berada. Bisnis ayahnya sedang naik daun sekarang, uang saku dan uang tahun baru yang diberikannya kepadanya tidaklah sedikit. Namun, ia memang merasa tidak nyaman di hatinya saat melihat pemandangan seperti itu. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan manusia. Deposit itu memang penting, tetapi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kehidupan manusia? Tentu saja tidak. Tanpa diduga, Direktur Zhang, yang terus bersikeras meminta uang muka, tidak menerimanya dan hanya berkata, ini hanya kartu bank, siapa yang tahu berapa banyak uang di dalamnya. Selain itu, sikap Anda sangat buruk. Saya sangat tidak puas. Kamu. Tang Muxin sangat marah hingga wajahnya memerah. Sikap Direktur Zhang benar-benar di luar harapannya dan hampir membuatnya gila. Yang dia bicarakan hanyalah uang. Namun sekarang setelah dia memberinya uang, dia berkata bahwa sikapnya tidak baik. Dia belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, berbalik, dan berjalan kembali ke sisi Hong Dali. Dia berkata dengan marah, Dali, beli rumah sakit ini, aku tidak percaya bahwa beberapa aturan bodoh benar-benar dapat menyebabkan mereka mengabaikan kehidupan manusia. Oh, hehe. Hong Dali berpikir sejenak dan tiba-tiba tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan mendekat dan berkata, Paman Direktur. Hong Dali menatap Direktur Zhang dan berkata, saya Hong Dali, bisakah Anda membantu saya dan mentraktirnya? Hong Dali, aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tanpa diduga, Direktur Zhang memutar matanya ke arah Hong Dali dan berkata dengan nada lebih meremehkan, apakah kamu sangat terkenal? Maaf, aku baru saja kembali dari pertukaran akademis di negara bagian Jaban, aku belum pernah mendengar tentang Hong Dali, apakah kebaikanmu sama berharganya dengan uang, dan kamu masih ingin membeli rumah sakit ini lelucon terbaik yang pernah kudengar tahun ini, aku akan melihat bagaimana kamu akan membelinya. Ya ampun, dia secara khusus menekankan kata-kata pertukaran akademis di negara bagian Jaban, yang berarti karena itu dia sangat mengesankan, dan karena itu lebih unggul dari yang lain. Pada saat ini, melihat suasana menjadi lebih tegang, Dr. Wang diam-diam menarik Hong Dali dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Dali, Direktur Zhang baru saja kembali dari pertukaran akademis di negara bagian Jaban dan belum pernah mendengar tentang Anda, mohon jangan dimasukkan ke hati. Dia adalah saudara ipar wali kota-kota ini dan karena itu, selalu menganggap dirinya sangat tinggi dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Mengapa Anda tidak membayar deposit terlebih dahulu, tidak seperti Anda kekurangan uang sedikit ini? Oh, jadi begitu. Hong Dali tersenyum dan berkata,
kalau begitu, sekarang aku benar-benar ingin mencoba dan membeli rumah sakit ini. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke satu sisi dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Hong Dali mengeluarkan telepon pintarnya. Melihat ini, Tang Muxin tahu bahwa akan ada pertunjukan bagus untuk disaksikan hari ini. Biasanya, Hong Dali jarang mengeluarkan ponsel pintarnya. Namun, begitu dia mengeluarkannya, itu menandakan bahwa rumah sakit ini akan mengalami perubahan besar. Seperti yang diharapkan, Hong Dali menghubungi nomor kepala biro dan berteriak, "Paman kepala, tolong, ada yang terbunuh." Suaranya terdengar sangat sedih dan menakutkan. Kepala biro merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan bertanya dengan kaget, "Bajingan kecil, apa yang kau lakukan? Jangan menakut-nakuti aku, jantungku sedang tidak sehat akhir-akhir ini." Kepala biro benar-benar sedikit takut sekarang. Jika Hong Dali secara aktif meneleponnya, itu pasti berarti itu bukan sesuatu yang baik. "Pasti. Saya punya teman." Hong Dali mendengus dan berkata dengan nada sedih, dia menderita kanker stadium akhir dan, karena dia tidak akan bertahan hidup, dia ingin tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk berobat tetapi tidak punya uang untuk membayar uang muka. Direktur menolak untuk mengizinkannya tinggal di rumah sakit karena dia tidak punya uang untuk membayar uang muka. Dia bahkan tidak menghargai saya dengar dia adalah saudara ipar wali kota. Ini benar-benar tragedi. Saat ini, Deng Jiayun tampaknya baik-baik saja, tetapi kepala biro jelas memiliki pekerjaan yang harus dilakukan sekarang. Dengan kepala penuh keringat, kepala biro buru-buru berkata, "Itu mudah, rumah sakit mana itu? Apakah Anda ingin membelinya atau apa? Katakan saja, saya akan menyelesaikannya untuk Anda, pasti tidak akan ada masalah." Kepala biro benar-benar sedikit takut sekarang. Cara Hong Dali si bajingan kecil ini dalam melakukan sesuatu agak terlalu tidak terkendali, ini membuatnya sangat gelisah. Jika seseorang benar-benar membuat bajingan kecil ini marah. Sialan, direktur rumah sakit mana yang begitu buta dan bahkan tidak menghormati anak yang hilang ini. Rumah sakit rakyat pertama kota Panshan. Hong Dali menyeringai dan berkata, "Kepala biro, lakukan apa yang menurutmu pantas." "Apa-apaan ini, memintaku melakukan apa yang menurutku pantas lagi. Aku benci kalimat ini." Kepala biro langsung setuju dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan membuat Anda puas." Setelah menutup telepon, Hong Dali tidak lagi merasa cemas. Ia berjalan ke sisi Deng Jiayun sambil tersenyum dan bertanya, "Jiayun, apakah kondisimu sudah lebih baik sekarang? Kamu bisa tinggal di rumah sakit nanti, apakah kamu takut?" Deng Jiayun mengangguk setuju. "Saya merasa jauh lebih baik sekarang, dengan Tuan Muda Dali di sini, saya tidak takut sama sekali." "Baguslah." Senyum Hong Dali lebih cerah dari sinar matahari. "Setelah aku membeli rumah sakit, aku akan membiarkanmu menjadi direkturnya, bagaimana?" Jiayun kecil malah membuka mulutnya lebar-lebar karena takjub. Mendengar percakapan Hong Dali dengan gadis ini, Direktur Zhang langsung mengerutkan alisnya. Hong Dali ini benar-benar memanggil seseorang. Mungkinkah dia mengenal seseorang dari atas? "Paman kepala. Siapa dia?" "Seorang pemimpin dari suatu pasukan militer." Hong Dali ini benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Itu tidak mungkin, itu jelas tidak mungkin. Ini adalah rumah sakit rakyat pertama kota Panshan, bagaimana mungkin seseorang bisa membeli institusi medis sebesar itu hanya karena dia menginginkannya? Bahkan jika dia bisa membelinya, berapa biayanya? Setidaknya beberapa ratus juta. Bahkan jika Hong Dali ini adalah tuan muda generasi kedua, apakah dia benar-benar mampu mengeluarkan begitu banyak uang? Kalau dia benar-benar punya uang sebanyak ini, dia pasti sudah membayar uang muka. Buat apa dia buang-buang waktu denganku di sini? Tindakan yang keterlaluan. Wajah Direktur Zhang penuh dengan penghinaan, mencibir. "Kamu pikir hanya dengan menelepon sembarangan saja kamu bisa membuatku takut? Kamu bilang kamu kenal beberapa kepala biro, aku bilang aku anak ketua negara, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Ini adalah rumah sakit rakyat pertama kota, sebuah lembaga setingkat wakil biro, kamu pikir kamu bisa membelinya hanya karena kamu mau? Bahkan jika kamu ingin bercanda, kamu harus tahu batasanmu, juga, bahkan jika kamu benar-benar bisa membelinya, berapa banyak uang yang bisa kamu keluarkan? 1 juta, 2 juta, anak bodoh yang bahkan belum selesai menumbuhkan rambutmu berani datang ke sini dan membuat keributan, kamu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Mungkin kau tidak akan percaya padaku jika aku mengatakan ini." Mendengar perkataan Direktur Zhang, Hong Dali tertawa geli. Ia menatap Tang Muxin, lalu menatap Lin Yanwei, menggaruk kepalanya, dan berkata, "Aku benar-benar cukup kaya. Saya jamin untuknya." Tang Muxin menambahkan sambil tersenyum. Lucifer, yang sedang menonton acara itu, akhirnya mengatakan sesuatu yang adil. "Ya, aku membantunya menghabiskan uangnya setiap hari." "Kaya, kalau begitu, aku akan melihat seberapa kaya dirimu." Direktur Zhang menatap Hong Dali dengan tajam.
Ini adalah tempat umum yang secara langsung dimiliki oleh pemerintah. Sistem pengawasan kota Panshan telah merekam semua yang terjadi di sini dengan jelas. Pada saat itu, melalui sistem hukum, bahkan jika kamu benar-benar seorang tuan muda generasi kedua, kamu akan didakwa dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Sekalipun keluargamu punya uang, saat Komisi Inspeksi Disiplin memeriksa ini, aku akan melihat siapa yang lebih sial, kamu atau aku. Hong Dali memiringkan kepalanya dan menatap Direktur Zhang yang berdiri di depan mereka. Dia tidak benar-benar marah, karena raksasa tidak akan pernah peduli dengan apa yang dipikirkan semut. Dia hanya merasa bahwa masalah ini agak konyol. Awalnya, dia datang ke sini hanya untuk membantu Deng Jiayun. Bagaimanapun, dia adalah anak yang boros, yang dia pikirkan setiap hari adalah bagaimana menghabiskan uang. Menghabiskan puluhan ribu untuk amal bukanlah apa-apa baginya, dia memiliki hati yang peduli. Sebagai seseorang yang mampu menyumbangkan 700 juta hanya karena dia menyukai hewan, dia pasti tidak keberatan menghabiskan uang untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tetapi ketika dia datang ke sini, Hong Dali menyadari bahwa di tempat-tempat kecil seperti ini, segala sesuatunya tidak seperti yang dia harapkan. Di kota Tianjing, dia adalah orang yang terkenal. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Setidaknya, setiap kali dia keluar, konvoi mobil dan 9 anteknya adalah simbolnya. Setiap orang biasa akan tahu siapa dia setelah melihat rombongannya. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka sedikit banyak akan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Namun di tempat kecil ini, segalanya berbeda. Kota Panshan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan kota Tianjing, dan ketika dia datang, pemandangannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan biasanya, hanya beberapa dari mereka yang datang. Meskipun helikopter mendarat di luar rumah sakit, sepertinya Direktur Zhang ini baru saja bangun dan tidak mendengarnya. Oleh karena itu, semuanya menjadi sangat menarik sekarang. Direktur Zhang ini tidak tahu siapa saya. Dia pernah mengikuti pertukaran akademis di negara bagian Jaban sebelumnya, jadi dia juga tidak pernah mendengar tentang eksploitasi saya. Oleh karena itu, dia memperlihatkan karakter dan perilakunya yang biasa. Sebagai seseorang yang bisa menjadi direktur rumah sakit, dia pasti telah melihat banyak tuan muda generasi kedua sebelumnya. Ditambah fakta bahwa dia adalah saudara ipar wali kota, orang lain yang melihatnya semua harus menunjukkan rasa hormat kepadanya, bukan? Mereka harus dengan hormat memanggilnya paman direktur, tuan, atau semacamnya, bukan? Bab 572. Pemandangan hari ini agak terlalu besar. Hong Dali menyeringai dan mengangguk ke arah Direktur Zhang. Bertemu denganmu hari ini benar-benar membuatku mengerti banyak hal, ya, tidak perlu memberitahumu detailnya, karena itu semua rahasia, hehe. Setelah mengatakan ini, Hong Dali menyimpulkan. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini tidak banyak yang bisa dilakukan, jadi aku akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Setelah selesai mengatakan ini, Hong Dali akhirnya menambahkan, oh benar, ku dengar saudara iparmu adalah wali kota, aku bisa menunggunya datang, jika kamu masih punya saudara dan teman lain, kamu bisa meminta mereka untuk datang, aku tidak keberatan sama sekali. Dasar bajingan, beraninya kau. Raut wajah Direktur Zhang berubah dingin. Menjadi saudara ipar wali kota Panshan, siapa orang-orang terhormat di sini yang tidak mengenalnya? Siapa yang berani tidak menghormatinya? Bagaimanapun, penyakit dan kecelakaan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Jika mereka menyinggung perasaannya, lain kali ketika mereka benar-benar sakit dan membutuhkan perawatan, sudah terlambat untuk menyesal. Semua rumah sakit di kota Panshan harus melakukan hal-hal sesuai keinginanku. Siapa yang berani untuk tidak melakukannya? Pemimpin mana di kota Panshan yang berani untuk tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku? Hong Dali ini benar-benar berani bersikap sombong. Mata Direktur Zhang menunjukkan sedikit kegilaan. Dia benar-benar sombong, lebih sombong dariku. Aku akan melihat siapa dia yang berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Dia hanya seorang anak berusia 18 tahun, sialan. Helikopter militer hijau terbang menuju kota Panshan. Di dalam, seorang pria parubaya mengenakan tunik hitam duduk dengan punggung tegak. Gubernur Wu, kita akan segera sampai di kota Panshan. Hong Dali sekarang berada di dalam aula penerimaan rumah sakit rakyat pertama kota Panshan. Apakah kita akan langsung ke sana, atau? Seorang sekretaris berusia 30 tahun lebih yang berkacamata bertanya dengan hati-hati. Gubernur Wu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di atas meminta kita untuk memuaskan Hong Dali dengan segala cara, karena itu, tidak perlu terburu-buru pergi ke rumah sakit, pergilah ke balai kota terlebih dahulu untuk memeriksanya. Ngomong-ngomong, kita harus benar-benar menata ulang keadaan di sini. Baiklah, aku mengerti. Sekretaris itu mengangguk. Gubernur Wu ini adalah gubernur Provinsi Fuzhou. Ia seharusnya menyampaikan belasungkawa di militer hari ini, tetapi begitu sampai di sana, ia menerima telepon dari kepala biro dan terbang ke sini dengan helikopter tanpa sepatah kata pun. Perkataan kepala biro sangat sederhana.
Hong Dali menemui masalah kecil di sini dan dia perlu menyelesaikan masalah itu untuknya dan membuatnya puas. Jika tidak, seluruh provinsi Fuzhou. Siapa yang berani tidak mendengarkan perkataan Kepala Biro Keamanan Nasional? Meskipun dia tidak pernah menyelesaikan perkataannya, maknanya sangat jelas jika dia tidak menyelesaikan masalah ini dengan baik, setiap pejabat pemerintah di sana hanya bisa menunggu untuk diselidiki. Hong Dali saat ini jelas merupakan harta karun seluruh negara surgawi, pemimpin mereka telah menyatakan bahwa ia akan mendukung Hong Dali sepenuhnya. Bukan hanya dia, Gubernur Wu, tetapi bahkan orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi darinya juga harus menunjukkan rasa hormat kepada Hong Dali. Saya mendengar bahwa Direktur Rumah Sakit Rakyat pertama Zhang Wuyang adalah saudara ipar wali kota, Niu Mingxi. Gubernur Wu berkata dengan suara yang dalam, membiarkan kerabatnya memegang jabatan tinggi, sepertinya Niu Mingxi ini perlu merenungkan dirinya sendiri. Gubernur Wu, kami sudah sampai, wali kota Niu dan yang lainnya tampaknya sudah menunggu di sana. Sekretaris itu menunduk, tersenyum, dan berkata, sepertinya standar penyambutannya tidak rendah. Mulai sekarang, panggil saja dia Niu Mingxi. Gubernur Wu mendengus dan berkata, dia tidak akan lama lagi menjadi wali kota, ayo kita turun. Setelah turun dari helikopter, seorang pria dengan perut buncit langsung bergegas menyambut mereka. Ia berkata dengan rendah hati, Gubernur Wu, apa yang membawamu ke sini? Semuanya agak terburu-buru, saya hanya bisa membuat pengaturan sederhana. Ekspresinya sangat gelisah. Faktanya, dengan kepekaan politiknya yang tajam, Niu Mingxi tahu bahwa masalah hari ini bukanlah masalah kecil. Namun masalahnya adalah dia tidak melakukan hal besar akhir-akhir ini, hal-hal kecil seperti itu sudah diurus dengan baik. Sepertinya tidak ada alasan bagi Gubernur Wu untuk datang ke sini secara pribadi. Tapi apapun masalahnya, Gubernur Wu sudah ada di sini. Selain itu, tujuannya tidak jelas, jadi dia harus melayaninya dengan baik. Kalau tidak, dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Pengaturan untuk apa? Membuat pemandangan terlihat lebih bagus. Gubernur Wu menatap orang-orang yang berkumpul di sana untuk menyambutnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Meskipun dia tersenyum, makna dalam kata-katanya sangat jelas. Hal ini menyebabkan orang-orang itu seperti duduk di atas jarum, bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Jika kalian tidak melakukan tugas kalian dengan benar, apa gunanya membuat pemandangan yang indah? Mendengar ini, keringat dingin Niu Mingxi langsung keluar. Mereka yang punya niat baik tidak akan datang, mereka yang datang punya niat jahat. Gubernur Wu kali ini datang dengan permusuhan yang kentara. Tapi dia tampaknya tidak punya apapun yang bisa dia gunakan untuk melawanku. Niu Mingxi bertanya dengan hati-hati, Gubernur Wu, bolehkah saya bertanya apakah ada yang kurang dalam keramahan saya? Saya baru saja datang ke sini, apa yang kurang dalam hal keramahan? Gubernur Wu tidak menunjukkan wajah apapun kepada Niu Mingxi sejak dia turun dari helikopter. Kata-katanya selanjutnya membuat Niu Mingxi benar-benar hancur. Kakak iparmu telah menyinggung Hong Dali, kamu juga akan menanggung akibatnya. Hong Dali, Niu Mingxi meratap seperti babi yang disembelih, Zhang Wuyang si tolol itu bahkan tidak mengenali Hong Dali, dia adalah tuan muda paling terkenal di negara surgawi, apa alasannya menyinggung Hong Dali? Kali ini dia benar-benar panik. Jika dia menyinggung seseorang, yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata baik untuknya dan seharusnya tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, dia adalah wali kota-kota, orang-orang akan menghormatinya. Namun, menyinggung Hong Dali. Niu Mingxi ini memang luar biasa. Karena sudah lama menjadi wali kota, tentu saja ia memiliki sumber informasi sendiri di kota Tianjing, untuk memperoleh semua jenis informasi terbaru. Niu Mingxi tentu saja memperhatikan tokoh penting seperti Hong Dali. Dia adalah orang luar biasa yang mampu membeli 2 kapal induk, dia jelas bukan orang yang bisa tersinggung. Kali ini, saudara iparnya menyinggung orang seperti itu, sepertinya semuanya sudah berakhir bagi mereka berdua, hanya fakta bahwa masalah ini mampu menyebabkan Gubernur Wu datang ke sini secara pribadi dengan helikopter saja sudah cukup untuk membuktikan hal ini. Bahkan gubernur sendiri yang datang, apa yang bisa dilakukan wali kota seperti dia? Mengapa Zhang Wuyang si tolol itu harus menyinggung Hong Dali di antara semua orang di luar sana? Jangan hanya berdiri di sana. Gubernur Wu berkata dengan dingin, ayo pergi, kawan Niu Mingxi. Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota Panshan, aula resepsi lantai pertama. Sudah setengah jam sejak Hong Dali menelepon. Wajah sutradara Zhang Wuyang penuh dengan seringai, dia menatap Hong Dali dan berkata, sudah setengah jam, jadi, aku sudah cukup menghormatimu, tetapi sayang sekali penampilanmu jauh lebih buruk dari yang kuharapkan, kupikir kau setidaknya bisa meminta beberapa karakter kecil untuk datang ke sini, tetapi pada akhirnya, bahkan tidak ada bayangan yang terlihat, hahaha. Namun, Hong Dali hanya berbaring di pangkuan Lin Yanwei dan sama sekali mengabaikan Zhang Wuyang. Aku sangat lelah, aku akan melanjutkan tidur siangku. Bajingan kecil ini benar-benar mengabaikanku. Dia benar-benar berani mengabaikanku.
Zhang Wuyang menatap ekspresi tenang Hong Dali dan menggertakkan giginya. Sebagai saudara ipar wali kota Panshan, direktur rumah sakit rakyat pertama, siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Siapa yang berani mengabaikan keberadaannya? Keamanan, keamanan. Zhang Wuyang menunjuk Hong Dali dan berteriak keras, usir mereka dari sini, usir mereka, lain kali saat mereka datang ke sini untuk berobat, jangan biarkan mereka masuk, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan, tolak mereka. Dengan sangat cepat, sekelompok besar petugas keamanan yang telah menunggu dengan agresif bergegas ke arah mereka. Kalian mengganggu ketertiban umum, tempat ini tidak menerima kalian, pergi sekarang, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kelompok besar penjaga keamanan ini mengepung mereka, menyebabkan teman-teman dan kerabat Deng Jiayun ketakutan hingga mereka membeku. Mereka hanyalah orang-orang biasa, kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti ini? Mereka semua hanya berdiri di sana dengan bodoh, bahkan tidak bisa bergerak. Kakak Xiaoyi, buang saja mereka. Hong Dali bahkan tidak membuka matanya dan bergumam, mereka mengganggu tidurku, sungguh menyebalkan. Baik, Tuan Muda. Ling Xiaoyi tersenyum dan mengangguk. Lalu, mereka yang hadir melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Seorang gadis yang tampak lemah muncul di belakang dua orang penjaga keamanan seperti hantu dan mencengkeram leher mereka. Kemudian, seperti membawa ayam kecil, dia berjalan keluar pintu masuk rumah sakit dan mengusir mereka. Ling Xiaoyi berlari 4 kali untuk mengusir ke-18 petugas keamanan itu, kemudian 10 orang yang tersisa berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Ini. Melihat proses ini dengan matanya sendiri, Zhang Wuyang merasa kulit kepalanya mati rasa. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak mampu dia singgung. Biasanya, seseorang yang memiliki bawahan yang begitu menakutkan pasti tidak akan mudah. Tetapi mengapa dia tidak mendengar berita tentang Hong Dali ini sebelumnya ketika dia berada di negara bagian Jaban? Dr. Wang, apakah Anda tahu siapa Hong Dali ini? Kepala Zhang Wuyang dipenuhi keringat dingin saat dia bertanya dengan lembut kepada Dr. Wang, siapa sebenarnya dia? Direktur Zhang, hei. Dr. Wang melirik Hong Dali dan kemudian berkata dengan lembut, dia baru saja menyumbangkan 700 juta kemarin untuk membentuk Asosiasi Perlindungan Satwa Liar dan Hewan Peliharaan Dali yang patuh. Sebenarnya, dia cukup kaya, tetapi saya tidak yakin mengapa dia menolak membayar uang muka kali ini. Berapa banyak? 700 juta. Mata Zhang Wuyang langsung terbelalak. 700 juta, uang Jepang. Itu di yuan, Direktur Zhang. Dr. Wang merasa dirugikan. Anda bertindak tanpa bertanya terlebih dahulu, dari apa yang terlihat kali ini, situasinya serius. Ini. Zhang Wuyang akhirnya mengerti masalah macam apa yang sedang dialaminya. Namun, dia juga orang yang cukup kejam. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi 110. Apakah ini Kepala Wang, ada seseorang di rumah sakit ini yang... Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, lebih baik baginya untuk menyalahkan Hong Dali karena telah menyebabkan masalah yang tidak masuk akal terlebih dahulu. Namun, saat dia baru setengah bicara, dia langsung menutup teleponnya. Karena dia melihat sekelompok besar orang bergegas masuk. Dia pernah melihat orang di depan sebelumnya, Gubernur Wu Guangrong dari Provinsi Fuzhou. Di belakangnya ada seorang pemuda berusia 30 tahun lebih, sekretaris Gubernur Wu. Di samping Gubernur Wu, kepala saudara iparnya penuh keringat. Meskipun cuaca bulan September memang cukup panas, tapi jelas tidak sepanas ini, bajunya sudah basah kuyup. Jika dia melepas bajunya dan memelintirnya, mungkin keringatnya bisa memenuhi setengah ember. Di belakang mereka ada berbagai pemimpin kota Panshan. Pada dasarnya, formasi ini sangat spektakuler, dia hanya pernah melihat pemandangan seperti itu sekali sebelumnya ketika saudara iparnya menyelenggarakan jamuan makan ketika putranya masuk universitas. Bab 573. Sebenarnya, bantuanku masih sangat berharga. Intuisinya memberitahu Zhang Wuyang bahwa ia akan menghadapi masalah besar. Namun, tidak peduli seberapa besar masalahnya, dia tetap harus menyapa gubernur. Zhang Wuyang dengan gugup berjalan mendekat dan menyambut mereka. Dia berkata dengan hati-hati, Gubernur Wu, apa yang membawamu ke sini? Tanpa diduga, Gubernur Wu sama sekali mengabaikannya dan langsung berjalan ke arah Hong Dali sambil menepuk bahunya. Tuan Muda Dali. Mendengar bagaimana dia menyapa Hong Dali, Zhang Wuyang benar-benar layu. Ini adalah Wu Guangrong, pemimpin sejati Provinsi Fuzhou. Bahkan dia memanggil pria berusia 19 tahun ini dengan sebutan Tuan Muda Dali, seberapa berpengaruh orang ini saat itu. Dia memiliki bawahan yang sangat menakutkan, mampu menyumbangkan 700 juta dalam satu kesempatan, bahkan gubernur provinsi datang menemuinya dan perlu berbicara dengannya dengan hati-hati. Mungkinkah Hong Dali ini adalah anak haram pemimpin negara surgawi? Ruang resepsi menjadi sunyi senyap. Sebagai gubernur provinsi Fuzhou,
orang-orang di sini sering melihat wajah Wu Guangrong di berita, seperti Gubernur Provinsi Fuzhou menyampaikan pidato penting dan sebagainya. Semua orang di sini yang tinggal di Provinsi Fuzhou pasti mengenalinya. Dia datang secara pribadi kali ini. Sekarang, Zhang Wu yang benar-benar pingsan, dan wali kota Niu Mingzi bahkan tidak berani mengatakan apapun. Para pemimpin kota Panshan lainnya semua menyingkir, sejauh mungkin dari Niu Mingzi dan Zhang Wuyang, untuk mencegah mereka terlibat. Ah, siapa yang meneleponku? Hong Dali dengan mengantuk bangkit dari kaki Lin Yanwei dan menatap Gubernur Wu. Kamu. Halo, Tuan Muda Dali, saya Gubernur Provinsi Fuzhou, Wu Guangrong. Gubernur Wu buru-buru mengulurkan tangannya. Senang bertemu dengan Anda. Ah, paman kepala yang mengirimmu, ya ampun, bukankah itu terlalu merepotkan? Meskipun dia berkata begitu, Hong Dali langsung mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Wu Guangrong. Haha, sebenarnya, ini hanya masalah kecil. Kupikir mengirim wali kota seseorang dengan pangkat seperti itu sudah cukup, tetapi kamu benar-benar datang ke sini secara pribadi. Kemudian, seperti Hong Dali, dia mengambil batu bata emas kecil dari tas salah satu antek dan memasukkannya ke tangan Wu Guangrong. Ini adalah tanda terima kasih kecil, tolong simpan. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke langit. Tidak perlu sopan, bos sudah mengambilnya sebelumnya. Hehe, aku pernah mendengarnya. Mereka tersenyum dan berjabat tangan. Kemudian, Wu Guangrong dengan sangat wajar menyimpan batu bata emas itu. Jika itu dari orang lain, itu akan dianggap suap. Namun, jika itu dari Hong Dali, itu adalah tanda kebaikannya. Bahkan bosnya pun telah menerimanya sebelumnya, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di lingkaran mereka. Oleh karena itu, Wu Guangrong tentu saja harus menunjukkan rasa hormat dan menerimanya juga. Setelah memberinya batu bata emas, Hong Dali tidak lupa berkata kepada Zhang Wuyang, Direktur Zhang, sebenarnya, bantuanku masih cukup berharga. Tak seorang pun berbicara sepatah kata pun, hanya Zhang Wuyang yang langsung pucat pasi dan jatuh ke kursi, tidak mampu berdiri lagi. Kakak ipar, aku. Setelah beberapa saat linglung, Zhang Wuyang melihat ke arah Niu Mingzi dan berkata dengan cemas, Kakak ipar, selamatkan aku, cepat, selamatkan aku. Pergi. Niu Mingzi menendangnya dan memarahinya. Sudah ku bilang sebelumnya untuk tidak sombong dan bersikap rendah hati, tapi hasilnya, ini adalah Tuan Muda Dali. Tuan Muda Dali yang dapat dengan mudah menyumbangkan 700 juta untuk membentuk asosiasi perlindungan hewan. Tahukah kau seberapa berpengaruhnya dia? Kau bahkan berani menyinggung orang seperti dia, aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri kali ini. Niu Mingzi tidak memiliki ketenangan seperti biasanya lagi dan menjadi marah. Dia tidak punya pilihan. Orang macam apa Hong Dali itu? Harta karun negara surgawi. Kura-kura besar, sekolah kejuruan Lansiang baru, 2 kapal induk. Hong Dali bahkan tidak ingat berapa banyak harta dan bisnis yang dimilikinya, bahkan negara menyatakan dukungan penuh kepadanya sekarang karena keberuntungan anak yang hilang ini praktis tak terkalahkan. Bagaimana bisa seorang wali kota seperti dia dibandingkan dengan orang seperti itu? Bahkan bagi pengusaha biasa dari perusahaan besar, kecuali atas perintah negara, jika tidak, biasanya tidak ada yang akan menyentuhnya, apalagi seseorang seperti Hong Dali, yang berada di level yang sama sekali berbeda. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka sentuh dengan mudah. Tempat ini agak berisik, Tuan Muda Dali, mari kita cari tempat yang lebih tenang. Gubernur Wu berbalik, menatap Niu Mingzi dan berkata, bahwa dia pergi untuk diselidiki. Tidak diragukan lagi, bagi seseorang seperti Niu Mingzi yang memiliki posisi yang relatif tinggi, pasti ada sesuatu yang salah dalam hal ini. Terutama ketika jelas bahwa Zhang Wuyang bukanlah seseorang yang berkarakter baik. Dari sikapnya yang sombong dan angkuh sebelumnya, dapat diduga bahwa ia telah melakukan beberapa kejahatan sebelumnya. Ah, Paman Wu. Hong Dali menatap Deng Jiayun dan berkata, kenapa tidak biarkan Jiayun mencari bangsal rumah sakit dulu, itu bukan sesuatu yang besar, aku juga butuh bantuannya. Mendengar bahwa Hong Dali tidak melupakan Deng Jiayun bahkan saat ini, tepuk tangan terdengar dari mana-mana. Air mata mengalir dari wajah dan Jingrou. Tuan Muda Dali, jika memungkinkan, aku bersedia melayani di sampingmu seumur hidup. Baiklah, jika itu kata-katamu, tentu saja itu tidak menjadi masalah. Gubernur Wu mengangguk. Yang lainnya di sana mengarahkan mereka ke atas tangga dengan mata mereka, tidak ada seorang pun yang berani berbicara sepatah kata pun. Setelah mereka menghilang dari pandangan, ruang resepsi di lantai pertama meledak. Ya Tuhan, apakah kalian melihatnya? Itu Gubernur Wu. Bahkan dia harus memperlakukan Hong Dali dengan sangat sopan, ini sungguh luar biasa. Benar sekali, dia adalah gubernur sebuah provinsi, pastinya salah satu orang dengan jabatan tertinggi di negara ini. Namun sikapnya terhadap Tuan Muda Dali. Sungguh, ada orang yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Haha, kali ini, Niu Mingzi dan Zhang Wuyang, 2 orang jahat ini benar-benar mati, aku akan membeli petasan untuk merayakannya.
Aku mau pergi juga. Dengan cepat, suara petasan terdengar dari luar rumah sakit. Dasar bajingan, kali ini kau benar-benar menyeretku sampai mati. Niu Mingzi menatap Zhang Wuyang, yang sedang berbaring di kursi, dan menghampirinya untuk menendangnya. Sudah berakhir, kita benar-benar sudah berakhir kali ini. Wajah Zhang Wuyang pucat pasi dan tidak bisa berkata apa-apa. Hanya 5 menit kemudian, 3 orang dari Komisi Inspeksi Disiplin masuk, orang di depan adalah sekretarisnya. Mereka langsung berjalan di depan Niu Mingzi dan Zhang Wuyang dan berkata dengan dingin, ikutlah dengan kami. Setelah berkata demikian, mereka menarik mereka berdua dan berjalan keluar. Hahaha, mereka pantas menerima ini namanya kejahatan pasti ada balasannya. Rumah Sakit Rakyat Kota Panshan, bangsal VIP lantai atas. Wu Guangrong duduk di sofa sementara Hong Dali berbaring di pangkuan Lin Yanwei. Tempat ini lembut dan hangat, dia sangat menyukainya. Tang Muxin, Ling Xiaoyi, dan yang lainnya menjaga Deng Jiayun, sementara Lucifer kembali bermain dengan ponselnya. Orang tua Deng Jiayun menunggu di luar pintu. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh, mereka tidak berani masuk. Tuan Muda Dali, mengapa Anda berpikir untuk datang ke sini untuk bermain? Wu Guangrong menatap Deng Jiayun, yang sedang menggunakan inhaler oksigen. Apakah karena wanita ini, Deng Jiayun? Sesuatu seperti itu. Berbaring di paha Lin Yanwei, Hong Dali menyesuaikan diri dengan posisi yang lebih nyaman. Menurutku manusia juga merupakan spesies hewan, aku menyumbangkan 700 juta untuk mendirikan asosiasi perlindungan hewan, tidak ada alasan bagiku untuk tidak membantu manusia yang membutuhkan, karena itu, aku terlalu kenyang setelah makan dan datang ke sini untuk berjalan-jalan dan mencerna makanan. Oke, ini pertama kalinya dia mendengar seseorang mencerna makanan dengan cara ini. Lalu, Wu Guangrong tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Namun sebagai gubernur provinsi, ia tentu pernah mendengar tentang Hong Dali dan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Wu Guangrong bertanya, apa yang akan Anda lakukan sekarang, membeli rumah sakit ini? Jika Anda mau, saya dapat menyetujuinya, maka rumah sakit ini akan menjadi milik pribadi Anda mulai sekarang. Dengan kemurahan hati Anda, saya rasa Anda tidak akan memperlakukan karyawan dengan buruk. Ini adalah hal yang wajar. Karena Wu Guangrong datang sendiri, menyelesaikan Niu Mingzi dan Zhang Wuyang hanyalah satu aspek lainnya adalah dia harus membuat Hong Dali puas. Sebelum dia datang, Kepala Biro telah mengatakan secara pribadi bahwa dia harus memenuhi permintaan apapun yang diajukan Hong Dali, karena bajingan kecil ini tidak akan mengalami kerugian apapun yang dia lakukan. Hanya rumah sakit setingkat prefektur bukanlah masalah besar. Tidak. Hong Dali melirik Deng Jiayun, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Wanita kecil ini sedang mengobrol dengan gembira dengan Tang Muxin saat ini. Meskipun kankernya sudah stadium akhir, dia masih sangat optimis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, membeli rumah sakit hanya dapat membantu orang-orang di prefektur ini. Aku baru saja memikirkannya, Paman Wu, apakah menurutmu ada banyak orang seperti Direktur Zhang? Ini adalah anak hilang yang baik hati. Mendengar ini, meskipun Wu Guangrong tidak mau mengakuinya, memang begitulah adanya. Ia mengangguk dan berkata, memang, meskipun kebijakan itu bermanfaat bagi rakyat, tidak ada gunanya jika orang-orang yang melaksanakannya diam-diam mengacau. Kita tidak punya waktu untuk memeriksa semua tempat, ditambah lagi, sekarang ini adalah zaman informasi, mereka akan dapat menerima berita bahwa kita akan memeriksa mereka begitu kita mulai memeriksanya, jadi tidak mudah untuk memeriksanya, terutama bagi pemerintah di prefektur, sangat mudah bagi mereka untuk berkolusi satu sama lain, jadi, ini memang situasi yang sulit untuk ditangani. Ya, jadi kupikir karena aku sudah membuat asosiasi perlindungan hewan, mengapa aku tidak membuat asosiasi amal medis lainnya juga? Kita beri nama saja Dana Amal Jiayun, Paman Wu, bagaimana menurutmu? Hong Dali menatap Wu Guangrong dan bertanya. Meskipun dia berbaring di paha Lin Yanwei dan tampak tidak sopan, Wu Guangrong tahu bahwa sebenarnya, tidak ada seorang pun yang memiliki hati yang lebih baik daripada Tuan Muda Dali di seluruh dunia. Hah! Di tempat tidur, Deng Jiayun menoleh ke arah mereka dan bertanya, Tuan Muda Dali, apakah Anda memanggil saya? Aku berencana untuk mendirikan organisasi amal medis, apakah kamu ingin menjadi wakil presiden? Hong Dali kemudian menatap Dan Jingroum yang sedang menemani Deng Jiayun dan mengobrol dengannya. Kakak Dan, kamu akan menjadi presiden, bagaimana? Apakah aku cukup mampu? Wajah Dan Jingroum memerah. Aku tidak punya pengalaman. Kakak Dan, kalau Dali bilang kamu bisa, berarti kamu pasti bisa. Tang Muxin menyeringai dan berkata, dia punya mata tajam untuk menemukan orang-orang berbakat. Tidak akan jadi masalah. Mata Hong Dali bersinar seperti bintang di langit. Ia tersenyum dan berkata, kau akan baik-baik saja, aku akan meminta Running Dog nomor 2 untuk menjadi asistenmu. Kalau begitu, baiklah. Dan Jingrou sedikit bersemangat. Aku pasti akan melakukan yang terbaik.
Mendengar percakapan mereka, Wu Guangrong menepuk pahanya dengan keras dan berkata, ide bagus, jika Tuan Muda Dali membuat organisasi amal, efeknya pasti akan lebih baik, mari kita lakukan ini. Untuk berkoordinasi dengan Tuan Muda Dali, saya akan membuat beberapa rumah sakit percontohan di Provinsi Fuzhou dan meminta Departemen Keuangan untuk mengalokasikan 500 juta untuk Anda sebagai pendanaan awal, bagaimana menurut Anda? Asosiasi Perlindungan Hewan Hong Dali berhasil mengumpulkan dana sebesar 50 juta hanya dalam satu hari. Kali ini, jika ia membentuk organisasi amal medis, dampaknya akan lebih baik lagi. Tang Muxin pun bersorak dan berkata, kalau begitu, aku akan meminta ayahku untuk menyumbangkan sesuatu juga. Meskipun keluargaku tidak punya uang sebanyak kamu, obat-obatan itu pasti cukup. Deng Jiayun menatap Hong Dali dengan air mata mengalir dari matanya. Tuan Muda Dali, terima kasih. Ah, haha, tidak apa-apa, lagi pula, aku ini anak yang boros. Hong Dali berdiri, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan berteriak, aku anak yang boros nomor satu di dunia, aku ingin namaku dikenal di seluruh jagat raya, bro hahaha. Tanpa diduga, tepat saat dia selesai tertawa, sistem benar-benar berbunyi pada saat ini. Bab 574. Tugas tersembunyi. Sistem, tuan rumah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk amal, benar-benar bersedia melakukan amal dan menyukai amal, oleh karena itu, tuan rumah menerima cinta dari banyak orang, menerima dari mereka kekuatan iman, tugas tersembunyi pun dipicu. Hong Dali mendengarnya dengan bingung, dia tidak pernah menduga bahwa sistem benar-benar mengatakan bahwa dia memicu tugas tersembunyi. Melakukan amal ternyata dapat memicu tugas tersembunyi. Situasi apa ini? Tugas tersembunyi, anak yang sangat beramal tidak dapat ditingkatkan, persyaratan misi, beramal dengan niat yang tulus, kemajuan saat ini, tidak ada, hadiah misi, setiap 100 juta yang disumbangkan untuk amal dapat ditukar dengan 1 tahun kehidupan ekstra. Penjelasan tambahan pertama, kehidupan yang ditukar tidak terbatas untuk digunakan pada host saja. Penjelasan tambahan kedua, selama durasi kehidupan yang ditukar dari sistem, kondisi fisiologis orang tersebut akan tetap sama. Apa-apaan? Menyumbangkan uang untuk amal masih bisa memicu misi semacam itu. Donasikan 100 juta untuk ditukar dengan 1 tahun kehidupan. Menurut penjelasan sistem, itu berarti jika misalnya usia 30 tahun adalah satu kondisi fisiologis, usia 35 tahun adalah kondisi fisiologis lainnya. Namun jika ia menukar 5 tahun kehidupan, maka pada usia 35 tahun, kondisi fisiologisnya akan sama dengan usia 31 tahun. Efek ini luar biasa. Memperpanjang umur. Siapa yang tidak ingin hidup beberapa tahun lagi? Hong Dali buru-buru melihat antarmuka atributnya. Seperti yang diharapkan, di bawah menu sistem, ada opsi baru, hidup. Dia buru-buru membukanya dan melihat bahwa belum ada poin atribut di sana, tetapi dia dapat memilih orang yang akan diberi kehidupan. Saat ini, dia hanya dapat memilih dirinya sendiri, orang tuanya, Tang Muxin, Lin Yanwei, Lin Chuyin, dan 9 anteknya. Mereka semua adalah pendukungnya yang paling setia. Ya, aku tidak akan terlalu peduli sekarang. Aku baru berusia 18 tahun ini, aku masih punya ruang untuk tumbuh selama beberapa tahun lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah aku memiliki poin atribut untuk life, aku akan menambahkannya ke ayah dan ibu terlebih dahulu. Ya ampun, tidak ada hadiah yang lebih baik daripada kesehatan, tidak ada atribut yang lebih baik daripada kehidupan. Ini adalah kombinasi terbaik. Begitu aku memikirkan tentang menambah nyawa ayah dan ibu, aku merasa begitu nyaman, bro haha. Tuan Muda Dali, Tuan Muda Dali. Wu Guangrong menyodok Hong Dali pelan. Ada apa, kamu sepertinya sedang linglung tadi, apakah kamu merasa tidak nyaman? Ah, tidak, bukan itu, aku merasa terlalu nyaman sekarang. Hong Dali menyeringai dan berkata, Paman Wu, mari kita cari tahu lebih lanjut tentang cara melakukan kegiatan amal ini, hehe. Pintu surga, lantai 99, Pusat Konvensi Internasional. Semua orang menatap Running Dog dengan mata penuh semangat, menunggu dia memberitahu mereka lebih banyak tentang perkembangan industri game Hong Dali. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Hong Dali memang pandai bermain dan juga berimajinasi. Mesin permainan proyeksi simulasi holografik, menurut Running Dog, kalau benda ini bisa diproduksi massal, harganya bisa mencapai 500 hingga 600 per buah, harus diketahui, untuk barang apapun, kalau dikurangi pajak dan laba yang dibutuhkan, kalau dihitung dari biaya produksinya saja, tidak akan terlalu mahal. Misalnya, mobil. Mobil dengan harga jual 80.000, jika dikurangi pajak dan laba, biaya produksinya hanya sekitar 20.000 lebih. Hong Dali selalu menyia-nyiakan. Baginya, untung atau tidak bukanlah hal yang penting, bagaimanapun juga, meskipun dia tidak ingin untung, uang akan tetap mengalir ke tangannya. Ini adalah seseorang yang dikenal semua orang di kamar dagang, dia pada dasarnya adalah dewa keberuntungan yang bereinkarnasi. Tak terkalahkan.
Jika mereka memperluas penggunaan mesin permainan proyeksi simulasi holografik ini, mereka dapat menggunakannya untuk tujuan pendidikan. Selama mereka mengembangkan perangkat lunak dan video terkait. Saat ini, sudah ada lebih dari 15 juta gamer yang online pada saat yang sama di Dream Dota League. Jika mereka menambahkan bagian-bagian kecil lainnya, itu pasti akan sangat luar biasa. Namun, industri dengan prospek yang bagus, Hongdali justru tidak menghasilkan uang darinya. Tidak menghasilkan uang darinya. Sungguh pemborosan sumber daya. Running Dog, bisakah kau memikirkan cara agar Tuan Muda Dali juga ikut berinvestasi dalam proyek ini? Seseorang yang bisnisnya terkait dengan industri game bertanya dengan cemas. Bahkan membiarkan seorang pahlawan dari Dream Dota League mendukung produk kami juga tidak apa-apa. Tepat sekali, bisnis game yang bagus seperti ini tidak seharusnya disia-siakan seperti ini. Orang-orang ini meminta Running Dog untuk bertanya kepada Hongdali. Tentu saja, orang-orang yang lebih pintar langsung mencari Hong Wei Guo. Direktur Hong, mengapa Anda tidak membantu kami bertanya? Ini kue yang sangat besar, jika kami tidak bisa mendapatkan sepotong, saya rasa semua orang di sini tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Setidaknya buka sebagian saja. Bahkan jika gamenya sendiri gratis, tidak bisakah kamu memintanya untuk membiarkan para pahlawan mendukung produk untuk kita atau semacamnya? Tidak berlebihan jika dikatakan di hati generasi muda, popularitas para pahlawan ini jelas tidak lebih rendah dari para selebriti, bahkan lebih. Terutama tokoh-tokoh yang popularitasnya tinggi, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Lin Yanwei, popularitas mereka hampir sama dengan Tai Yajing. Yang paling penting adalah yang ini mudah dimanipulasi, iklan yang mereka buat dengan para pahlawan ini juga akan sangat indah. Saat ini, Hong Wei Guo masih tenggelam dalam berita mengejutkan yang baru saja didengarnya. Putranya yang hilang ini telah mengumpulkan sumber daya yang begitu besar. Dia tidak benar-benar mengawasi permainan ini sebelumnya, pengembangannya benar-benar telah berkembang sedemikian rupa. Baru setelah mendengar keributan dari yang lain, dia tiba-tiba terbangun dan berkata, "Hah, aku yang memutuskan? Tidak, aku tidak bisa, aku sudah memutuskan sendiri tanpa memintanya untuk menjual hewan-hewan itu. Bagaimana mungkin aku melakukannya lagi? Daliku punya kekuatan untuk mengambil keputusan sendiri. Aku tidak bisa mengambil keputusan tanpa izin untuknya. Itu akan menghancurkan kreativitasnya. Tentu saja tidak. Apa yang akan kau hancurkan adalah kekuatannya yang terbuang sia-sia, Ayah Dali." Namun, apapun masalahnya, begitu Hong Wei Guo mengatakan ini, semua orang menghela napas kecewa. Sungguh sia-sia. Tanpa diduga, pada saat ini, Running Dog tiba-tiba terdiam beberapa saat. Kemudian, dia mengubah nadanya menjadi nada juru lelang yang dia gunakan sebelumnya. Running Dog menggunakan nada yang sangat terkejut dan sangat gembira dan berkata dengan keras, "Hadirin sekalian, ada berita terbaru mengenai keputusan Tuan Muda. Tuan Muda telah memutuskan untuk menyumbangkan seluruh usaha permainannya untuk amal medis negara surgawi kita. Donasi lagi. Seluruh perusahaan game. Dream Dota League yang memiliki 15 juta pemain online pada saat yang sama, ditambah mesin permainan proyeksi simulasi holografik masa depan dan helm permainan holografik, semuanya disumbangkan." Wei Guo, apakah aku tidak salah dengar? Mata Liu Yihui membelalak. Dalimu menyumbang lagi, ini bukan pemborosan lagi, ini hanya membuang-buang uang. Benar sekali. Mu Tai juga terkejut. Jika kita tetap memegang perusahaan game di tangan kita, kita pasti akan bisa mendapatkan uang darinya di masa depan, tetapi dia akan menyumbangkan semuanya sekarang. Namun Hong Wei Guo tidak mengatakan apa-apa, hanya wajahnya yang menunjukkan ekspresi yang sangat bangga. Dia tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Bagus, bajingan kecil ini, hatinya memang baik, bagus, dia memang anakku, tekad yang luar biasa, pemikiran yang luar biasa, berani melakukan apa yang tidak berani dilakukan orang lain, agar setiap orang mengingatmu, kau harus melawan seluruh dunia, haha. Aku mendukungnya, aku pasti harus mendukungnya." Sejujurnya, dia tidak terkejut sama sekali. Hong Dali mampu menyumbangkan 700 juta untuk melindungi hewan, jadi, dia pasti tidak keberatan menyumbangkan beberapa ratus juta lagi untuk sektor medis. Bagaimanapun, itu untuk amal. Karena dia punya uang dan hati, maka biarkan saja dia melakukannya, tidak perlu ragu. Karena dia menyukainya, biarkan saja dia melakukannya. Ketika mereka bertiga tengah berdiskusi pelan, orang lain pun tercengang. Itulah keseluruhan usaha game. Bicara soal Dream Dota League yang memiliki 15 juta pemain online pada saat yang sama, berapa nilainya? Belum lagi mesin game proyeksi simulasi holografik di masa depan yang mungkin akan lebih populer. Tentu saja, yang terpenting adalah karena dia menyumbangkan seluruh perusahaan game, bukankah itu berarti mereka bisa melelang hak dukungan para pahlawan sekarang? Ini jelas kabar baik dari surga. Mereka semua bersorak dan berkata, "Tuan Running Dog, apakah Tuan Muda Dali berencana menjual hak ciptanya? Kalau begitu, mari kita mulai." "Baiklah, sesuai keinginanmu."
Running Dog membungkuk sopan dan berkata, semuanya, saya adalah juru lelang untuk hak dukungan para pahlawan Dream Dota League kali ini. Running Dog, kita akan mulai dengan item pertama segera. Sambil berkata demikian, ia memproyeksikan seorang pahlawan yang sangat cantik, gadis kecil yang imut Ani, dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Pahlawan pertama adalah gadis penjual beruang, Ani. Markas Besar Militer Tianhai, ruang konferensi besar. Kepala biro melihat video yang dikirimkan Running Dog kepada mereka dan berkata, terkejut, si bajingan kecil Hong Dali benar-benar berencana untuk menyumbangkan seluruh usaha gamenya, ini. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Cara berpikir bajingan kecil ini memang selalu aneh. Kepala biro mengusap pelipisnya dengan keras dan berkata, sejujurnya, aku merasakan adanya konspirasi, dan konspirasi yang sangat besar. Orang lain, jangan bahas ini lagi, hatiku sudah membesar melihat apa yang dilakukan anak ini 2 hari ini, aku terus merasa otakku tidak bisa mengikuti dia, idenya terlalu acak, siapa yang bisa mentolerir itu? Bajingan kecil ini. Kepala biro menyentuh dahinya dan bertanya, berapa banyak uangnya sejauh ini? 586 juta. Petugas itu melihat tabulasi. Dan masih ada 12 pahlawan yang belum terjual. Kenapa uangnya banyak sekali? Yang lain bertanya, biaya dukungan untuk para pahlawan seharusnya tidak semahal itu, kan? Kepala biro menjelaskan, ini mungkin untuk menjaga hubungan dekat dengan keluarga Hong. Lagi pula, usaha game Hong Dali bukan hanya Dream Dota League ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, tapi ini adalah 700 hingga 800 juta lagi yang disumbangkan, aku perlu bertanya kepada Wu Guangrong apa yang terjadi di sana. Setelah berkata demikian, dia keluar dan menelepon Wu Guangrong. Telepon itu segera tersambung dan kepala biro bertanya dengan lembut, Pak Tua Wu, apa yang terjadi di sana? Mengapa Hong Dali menyumbangkan perusahaan gamenya? Dia membuang-buang uang, Hong Wei Guo masih menunggu untuk mengumpulkan 10 miliar untuk dikembalikan ke kamar dagang, bahkan jika Hong Dali ingin menyia-nyiakannya, dia harus menunggu sebentar. Tuan Muda Dali mengatakan bahwa ini adalah pemborosan uang untuk mengumpulkan kualitas moral. Suara Wu Guangrong terdengar sangat aneh. Ia berkata, ide-ide Tuan Muda Dali selalu begitu acak dan aneh, tetapi ini adalah hal yang baik, saya pikir kita harus mendukungnya. Tentu saja kami akan mendukungnya. Kepala biro tersenyum dan berkata, saya hanya ingin tahu, mengapa dia tiba-tiba punya ide ini. Bab 575. Yayasan Amal Medis Dali Jiayun. Begini. Wu Guangrong menjelaskan situasinya secara singkat. Ada seorang gadis kecil yang menderita limfoma, dan keluarganya berada dalam situasi sulit karena hal ini. Kemudian, dia melihat situs web Tuan Muda Dali untuk perlindungan hewan dan menyumbangkan uang sakunya selama sebulan, dengan mengatakan bahwa dia ingin lebih banyak nyawa yang terlindungi. Ya, gadis kecil ini memang baik sekali. Kepala biro mengangguk. Saya tahu informasi ini, lalu. Kemudian, seorang netizen yang baik hati mengetahui tentang situasinya dan meneruskan postingan Weibo-nya. Dalam beberapa jam, postingan itu diteruskan lebih dari 3 juta kali. Wu Guangrong berkata perlahan, sebagai hasilnya, Tuan Muda Dali mengetahui hal ini dan karenanya, terbang dengan helikopter. Ketika dia sampai di sini, Direktur Rumah Sakit, Zhang Wuyang, yang baru saja kembali dari pertukaran akademis di negara bagian Jaban, tidak mengenalinya dan tidak menghormatinya. Jika mereka tidak membayar uang muka, dia tidak akan membiarkan gadis kecil itu tinggal di rumah sakit. Kemudian, Tuan Muda Dali marah, setelah saya menyelesaikan masalah di sini, Tuan Muda Dali berkata bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat mengurus semua orang, jadi mengapa tidak membuat organisasi amal untuk membiarkan warga negara yang baik hati lainnya membantu bersama-sama sehingga lebih banyak orang dapat dirawat. Mendengar perkataan Wu Guangrong, kepala biro mengangguk puas. Bosnya sungguh tidak memanjakan si bajingan kecil ini dengan sia-sia dan menuruti semua keinginannya. Anak ini memang pantas diperlakukan seperti ini, meskipun itu hanya karena kebaikan hatinya. Baiklah, begitu. Kepala biro berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, oh benar, bagaimana dengan organisasi amal lainnya seperti Elephant Society, bagaimana reaksi mereka? Saat ini belum ada reaksi apapun. Menyebutkan perkumpulan ke-11, nada bicara Wu Guangrong dipenuhi penyesalan. Kepala biro, Anda mungkin tidak terlalu memperhatikan hal-hal semacam ini, tetapi saya belum pernah mendengar perkumpulan ke-11 bereaksi terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sekelompok sampah yang tidak berguna, aku tidak tahu mengapa kita harus mempersiapkan mereka. Kepala biro itu menegur dengan keras lalu berkata, aku akan mengirim seseorang untuk mentransfer semua dana mereka ke organisasi Amal Dali. Baiklah, Kepala Biro. Wu Guangrong berhenti sejenak dan berkata, oh benar, saya ingin mengalokasikan dana sebesar 500 juta untuk organisasi amal ini, saya harap Anda dapat menyetujuinya. Tidak masalah, jangan khawatir. Setelah menutup telepon, Kepala Biro menarik napas dalam-dalam dan kembali ke ruang konferensi.
Si bajingan kecil Hong Dali ingin membentuk organisasi amal, dan dia cukup serius tentang hal itu kali ini. Saya pikir masalah ini juga akan cukup penting. Ya, berapa banyak uang yang ada dalam pelelangan sekarang? Lelang sudah selesai, totalnya 835 juta. Petugas itu menjawab dengan cepat. Baiklah, kalian semua tetap awasi semuanya dulu. Kali ini aku harus membantunya mempublikasikan organisasi amalnya dengan baik. Kepala biro itu mengenakan pakaiannya saat berkata demikian. Karir di bidang amal sangatlah penting, inilah yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat, kita tidak boleh ceroboh tentang hal ini. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, Kepala Biro. Pukul 2 siang hari itu, berita yang menggemparkan kembali diposting di internet. Hong Dali si anak hilang akan menyumbangkan seluruh usaha permainannya untuk mendanai organisasi amalnya. Yayasan Amal Medis Dali Jiayun didirikan. Pendanaan awal, 800 juta. Semua dana berkelanjutan dari perusahaan game akan dikirim ke organisasi amal ini. Anak hilang yang saleh Hong Dali menyumbangkan 800 juta lagi untuk mendirikan Yayasan Amal Medis Dali Jiayun. Hong Dali yang boros kembali menyumbangkan 800 juta dolar AS sebagai dana untuk organisasi amalnya. Pada saat yang sama, seluruh perusahaan game yang disumbangkannya akan menjadi sumber pendanaan bagi organisasi ini. Saat ini, seluruh negeri sedang membentuk asosiasi tingkat provinsi, prefektur, kota, dan kota kecil dan sedang merekrut anggota asosiasi sekarang. Yayasan Amal Medis Dali Jiayun akan memberikan dukungan finansial kepada semua orang dengan pasien yang sakit kritis di negara surgawi. Dream Dota League akan menjual beberapa hero dan skin yang baru didesain untuk menyediakan dana bagi badan amal. Provinsi Sungai Heilong menyumbangkan 500 juta kepada Yayasan Amal Medis Dali Jiayun. Provinsi Guning menyumbangkan 500 juta kepada Yayasan Amal Medis Dali Jiayun. Provinsi Liaodong mendonasikan 500 juta kepada Yayasan Amal Medis Dali Jiayun. Provinsi Fuzhou menyumbangkan 500 juta kepada Yayasan Amal Medis Dali Jiayun. Provinsi Hudong. Provinsi Huxi. Saat ini, total dana amal Yayasan Amal Medis Dali Jiayun adalah 17,8 miliar. Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota Panshan Provinsi Fuzhou sedang menjalani penataan ulang untuk menjadi rumah sakit percontohan pertama. Rumah Sakit Rakyat Provinsi Sungai Heilong sedang menjalani penataan ulang untuk menjadi rumah sakit percontohan. Provinsi Guning secara resmi mendirikan rumah sakit amal pasien sakit kritis Dali Jiayun. Provinsi Liaodong. Setelah berita ini dipublikasikan, semua orang di negara surgawi tercengang. Dia baru saja menyumbangkan 1 miliar untuk mendirikan Dali Wildlife Animal Protection Association, namun dia mengumpulkan 17,8 miliar lagi hari ini untuk melakukan amal medis. Itu 17,8 miliar. Untuk penyakit kecil yang memerlukan biaya puluhan dolar untuk pengobatan, biasanya orang terlalu malas untuk mengurusnya. Yang terpenting adalah penyakit serius. Begitu mereka menderita penyakit serius atau penyakit terminal atau semacamnya, wajar saja menghabiskan biaya puluhan ribu untuk mengobatinya. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan seluruh uang dan sumber daya keluarga untuk membelinya. Seseorang dapat memiliki apa saja, asalkan bukan uang, seseorang dapat memiliki apa saja, asalkan bukan penyakit. Pepatah ini jelas bukan lelucon. Sekarang, keadaannya berbeda. Tuan Muda Dali benar-benar mulai beramal, dan ia mengumpulkan dana senilai 17,8 miliar dalam satu kesempatan untuk membantu pasien yang sakit kritis. Seberapa besar gengsi yang ia butuhkan untuk mencapai ini? Seberapa besar tekad yang ia butuhkan untuk melakukan ini? Yayasan Amal Medis Dali Jiayun, situs web resmi. Kali ini, untuk situs web resmi Badan Amal Medis ini, volume IP beberapa kali lipat dari situs web Asosiasi Perlindungan Hewan. Lagi pula, tidak banyak orang yang peduli terhadap Asosiasi Perlindungan Hewan Liar, karena tidak semua orang menyukai hewan. Namun berbeda dengan lembaga amal medis ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah jatuh sakit? Penyakit ringan tidak menjadi masalah, orang hanya perlu makan obat atau disuntik dan itu sudah cukup. Sekitar 100 yuan sudah cukup. Namun, bagaimana dengan penyakit serius? Penyakit itu membutuhkan biaya puluhan ribu untuk disembuhkan. Jumlah ini jelas bukan jumlah yang kecil bagi keluarga biasa. Ada cukup banyak organisasi amal di negara surgawi, sebanyak belasan jumlahnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan yang didirikan Hong Dali. Tuan Muda Dali berhasil menyumbangkan 1 miliar untuk mendirikan Asosiasi Perlindungan Satwa Liar, dan kali ini, dengan pengaruhnya, ia bahkan berhasil mengumpulkan 17,8 miliar yuan. Namun, tidak ada yang meragukan ketulusannya. Sama seperti Wildlife Animal Protection Association, di bagian atas situs web tersebut terdapat serangkaian angka dinamis. Angka yang ditampilkan adalah tepat 17,8 miliar. Di sampingnya ada tulisan, total dana Yayasan Amal Medis Dali Jiayun saat ini. Dana ini akan diperbarui sekali sehari,
setiap kali uang dibelanjakan dan berapa banyak yang digunakan, ini akan dicatat dengan jelas di basis data situs web, dan masyarakat dipersilakan untuk mengawasi. Selain itu, karena aliran modal terlalu besar, arah modal tertentu akan dikelompokkan berdasarkan provinsi. Di forum resmi, jumlah netizen yang ikut berdiskusi lebih dari 5 kali lipat dibanding Perkumpulan Perlindungan Satwa Liar sebelumnya. Tuan Muda Dali, tidak banyak yang perlu dikatakan, mulai sekarang, aku adalah penggemar setiamu dan tidak akan pernah meragukanmu. Merupakan berkah dari surga bagi Hong Dali untuk muncul di alam surgawi kita, bagi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, moral Tuan Muda sangat baik, aku akan menjadi penggemarmu seumur hidupku. Jumlah orang yang mendukung dan berdiskusi di forum resmi melampaui ekspektasi semua orang. Jumlah postingan pada pukul 2 siang adalah 0, tetapi hanya dalam waktu 2 jam, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 5.000 postingan. Dan tentu saja, kecepatan ini masih meningkat. Setelah 1 jam berlalu, seseorang memposting, "Saudara-saudara, rekening bank resmi sudah keluar, apakah yang lain juga menyumbang? Tidak harus banyak, itu adalah bagian dari wujud kepedulian kita, bagi yang bersedia, bantu untuk mengunggah postingan ini." Setelah postingan ini dikirim, banyak orang yang menanggapi. Jika dulu Perkumpulan Perlindungan Satwa Liar bisa dikatakan agak jauh dari masyarakat, kali ini berbeda. Ini adalah badan amal medis, bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat Hong Dali bisa menjadi buruk? Selama mereka mengikuti arahan Tuan Muda, mereka pasti tidak akan menderita kerugian. Saya sudah mengikutinya, donasinya tidak banyak, 50 yuan, hanya sedikit tanda kebaikan. 100 yuan, aku hanya perlu mengurangi kebiasaan merokokku untuk menebusnya. Masih mahasiswa, 20 yuan, saya pasti harus mendukung hal baik seperti ini. Seperti kata pepatah, yang penting bukan nilai uangnya, yang penting adalah gesturnya. Namun masalahnya, jumlah orang yang menyumbang kali ini benar-benar terlalu banyak. Seringkali, di era seperti itu, 10 yuan atau lebih tidak berarti apa-apa bagi kebanyakan orang, hanya masalah mereka bersedia atau tidak. Jelas sekali, pasti banyak sekali orang yang bersedia menyumbangkan niat baik mereka kepada organisasi amal Hong Dali. Perangkat lunak Turki. Tuan Muda Dali mendirikan organisasi amal medis, semua yang sakit kritis bisa mendapatkan bantuan dari organisasi amal ini. Apa-apaan ini? Apakah ini nyata? Sangat mengagumkan. Tuan Muda Dali benar-benar mengagumkan, ini benar-benar luar biasa, aku tidak perlu khawatir lagi mulai sekarang. Yang pasti, dana awal sudah 18 miliar, ini bukan angka yang kecil. 18 miliar, ya Tuhan, aku belum pernah melihat angka sebesar itu seumur hidupku. Kita tidak bisa meminta Tuan Muda Dali untuk mendukung gerakan amal sebesar ini sendirian, saya menyumbang 30 yuan, apakah kalian juga menyumbang? Tentu saja, saya hanya perlu mengurangi 2 bungkus rokok saja, itu tidak masalah. Pintu surga, lantai atas, ruang konferensi 5 tokoh terkemuka. Cepat, lihat, berapa jumlah sumbangannya sekarang. Kelima pembesar itu kini berkumpul bersama, menunggu untuk mendengar laporan asistennya tentang perkembangan terakhir. Hong Dali yang boros ini benar-benar terlalu menakutkan, pengaruhnya praktis hanya di bawah 1 orang dan di atas semua orang lainnya. Selain orang tertinggi di negara ini, siapa lagi yang bisa mencapai tingkat pengaruh ini? Direktur Wen, nilai terbaru sudah keluar. Dengan sangat cepat, asisten itu masuk sambil membawa sebuah dokumen di tangannya. Begitu dia masuk, dia melapor. Saat ini, sudah 3 jam, jumlah total sumbangan sudah melampaui 100 juta, dan angka pastinya adalah 164 juta, saya tidak menghitung angka-angka kecil. Sebanyak itu. Kelima pembesar itu semua tercengang. Hong Dali ini, bukankah dia sangat ahli dalam mengumpulkan uang? Tidak ada kesalahan sama sekali. Asisten itu menambahkan, dan jumlahnya masih bertambah dengan cepat. Ada yang menyumbang banyak, ada yang sangat sedikit. Namun, banyak orang yang menyumbang. Menurut banyak orang, mereka semua bersedia memberikan sedikit kekuatan. Hong Dali si anak durhaka ini, dia benar-benar. Wen Jianan menghela napas panjang. Tidak normal. Asisten tersebut tidak lupa menambahkan, Direktur Wen, setelah 1 jam lagi, Dream Dota League akan mulai menjual hero dan skin baru, semua orang sudah menunggu. Kenapa kita tidak pergi lebih awal untuk menunggu juga? Sun Yuanzu tersenyum dan berkata, mari kita lihat berapa banyak uang yang bisa dihasilkan si bajingan kecil Hong Dali ini melalui ini. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Wen Jianan memimpin jalan keluar. Ngomong-ngomong, aku juga penasaran. Bab 576. Seluruh tubuh terasa nyaman, luar biasa. Lantai 99, Pusat Konvensi Internasional. Sebenarnya, selama waktu ini, setiap orang harusnya beristirahat atau memperbaiki hubungan mereka sambil makan. Namun, keadaan hari ini berbeda, karena tidak ada satupun kursi kosong di seluruh pusat konvensi internasional.
Wen Jianan mengamati sekeliling dan melihat bahwa hampir semua orang ada di sana, tempat itu penuh sesak. Mereka semua mendiskusikan berapa harga yang akan dijual untuk hero dan skin baru hari ini. Bagaimanapun, mereka semua sangat terkesan dengan kemampuan Hong Dali dalam menghasilkan uang. Dapat dikatakan bahwa kemampuannya ini sampai pada taraf yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, penjualan akan dimulai. Saya penasaran berapa banyak yang akan diperoleh kali ini. Tepat sekali, tapi Hong Dali selalu sangat cakap. Saya pikir dia akan menghasilkan banyak uang hari ini. 15 juta pemain online pada saat yang sama, itu sangat banyak, saya rasa 50 juta untuk malam ini seharusnya tidak menjadi masalah. Menurut saya, seharusnya lebih dari itu, mungkin 60 atau 70 juta. Tentu saja, ada yang mendukung, dan ada yang menentang. Seseorang menggelengkan kepala dan berkata, menurutku tidak, hanya ada 5 hero baru, yang termahal 10 yuan dan yang termurah 4 yuan, ada beberapa skin lagi. Tetapi yang termahal hanya 15 yuan, yang termurah 2 yuan, meskipun banyak orang memainkan game ini, tidak akan banyak uang yang didapat dari penjualan ini. Benar sekali, bahkan dengan rasio 1 dari 10 orang yang membeli, berapa harganya? Jika 1,5 juta orang membayar, katakanlah 20 yuan per orang, itu hanya 30 juta. Selain itu, mereka hanya perlu membeli 1 kali untuk hero dan skin, tidak mungkin mereka bisa membelinya setiap hari. Semua orang mengangguk. Itu benar. Situs web game yang sangat menyenangkan, forum Dream.league. Saudara-saudara, dalam waktu kurang dari 1 jam lagi penjualan hero dan skin akan dimulai, apakah kalian sudah siap? Yang lain menjawab, tentu saja, Tuan Muda Dali telah dengan jelas mengatakan bahwa semua uang itu akan digunakan untuk amal setelah dikurangi pajak. Selain itu, negara telah menyesuaikan tarif pajak ke yang terendah, kita harus mendukungnya. Benar sekali, ini sama saja dengan menghabiskan uang untuk membantu mereka yang membutuhkan. Uang ini dibelanjakan dengan nyaman, kita harus membelanjakannya. Saya lebih suka makan roti untuk 2 kali makan untuk mendukung ini. Tidak perlu membuang-buang kata, saya sudah menagih uang ke akun saya untuk membeli semua hero dan skin yang dirilis. Selama bisa dibayar tunai, saya akan membeli semua yang tersedia. Orang kaya baru, tolong dukung saya. Pukul 20.50 malam itu, setelah 10 menit pemeliharaan, tepat pukul 21, hero tunai dan skin dirilis untuk dijual. Pada saat yang sama, di pusat konvensi internasional di Door to Heaven, Running Dog memproyeksikan grafik pendapatan dari penjualan hero dan skin. Nilai awal yang ditampilkan adalah 0. Sudah mulai. Semua orang di bawah menjadi bersemangat dan menatap sosok ini. Sekarang sudah jam 9 malam. Menjelang jam 12 malam, berapa uang yang bisa dihasilkan? 20 juta, 30 juta, 50 juta. Dengan cepat sekali, sosok itu mulai melompat. Pukul 21:02, angka 484.594. Pukul 21:03, angka 746.574. Semua orang mulai berdiskusi, angkanya melonjak sangat cepat. Baru 3 menit berlalu dan sudah hampir 80.000. Mengerikan, dengan kecepatan 30.000 per menit, itu berarti 18 juta dalam 1 jam. Pada pukul 12 siang, bukankah 50 juta sudah terjual dalam 1 hari? Itu belum pasti. Biasanya, barang akan terjual lebih cepat di awal dan kemudian melambat. Saya perkirakan pada pukul 12 siang, seharusnya sudah ada setidaknya 40 juta. Namun, ketika orang itu baru saja mengatakan hal ini, semua orang tiba-tiba berkata, Pukul 21:04, angka 1.573.621. Semua orang langsung tercengang. Apa-apaan ini, 80.000 lebih hanya dalam 1 menit. Mungkin ada yang salah dengan mataku, kan, peningkatannya agak terlalu banyak, bukan? Saya jelas masih belum bangun, 80.000 dalam 1 menit, ini. Lalu, semua orang menjadi gila. Pukul 21:05, angka 2.812.366. 1,3 juta, melonjak 1,3 juta hanya dalam 1 menit. Ya ampun, dengan kecepatan seperti ini, bukankah akan menghasilkan 60 juta lebih hanya dalam waktu 1 jam? Bukankah itu mustahil? Apakah para pemain game ini benar-benar gila? Apakah Running Dog menipu kita? Tidak, tidak, jika dia mengubah angkanya, bukankah itu berarti dia harus menyumbangkan uang untuk menutupi selisihnya sendiri? Itu seharusnya benar. Itu benar. Pukul 21:06, angka 4.256.748. Setiap orang. Pukul 21:07, angka 5.312.581. Setiap orang. Kota Tianhai, di dalam Hotel Bintang 4. Ini hanyalah hotel berbintang biasa, dan hanya bisa dianggap biasa saja. Namun, orang yang datang ke sini tidak sesederhana itu.
Pria misterius itu, bos semua orang di negara surgawi ada di sini. Dia melakukan pemeriksaan pribadi di tempat-tempat dan bersikap rendah hati. Ketika dia datang, berita kedatangannya dirahasiakan. Oleh karena itu, selain orang-orang terdekatnya, tidak ada yang tahu dia datang ke sini. Bos. Kepala biro duduk di sofa dan bertanya dengan lembut, saat ini, si bajingan kecil Hong Dali memulai dua gerakan amal, satu untuk melindungi hewan dan satu untuk lembaga medis, respons untuk keduanya cukup baik. Ya, anak Dali ini memang cukup berpengaruh. Pria misterius itu mengangguk, tersenyum dan berkata, aku juga ingin melakukan kedua hal ini, tetapi aku tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan yang baik, aku tidak pernah berpikir bahwa Hong Dali akan mulai melakukannya terlebih dahulu, hehe. Benar sekali. Kepala biro itu mendesah dan berkata, lingkungan dunia sedang memburuk dengan sangat serius sekarang, terutama di daerah berpenduduk, negara surgawi kita bisa dikatakan sebagai salah satu tempat yang paling parah terkena dampaknya, banyak spesies yang terancam punah, kami berpikir untuk membuat asosiasi perlindungan satwa liar sebelumnya, tetapi jika kami menugaskan seseorang untuk melakukannya, pasti akan ada orang-orang di bawahnya yang bermalas-malasan dan mencoba mengumpulkan uang untuk diri mereka sendiri atau semacamnya, jadi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Hehe, sekarang setelah Hong Dali memulai ini, semua anggota yang bergabung dengan organisasi ini adalah rakyat jelata. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, ketika mereka bertemu hewan yang perlu diselamatkan, rakyat jelata dapat langsung membantu mereka dan kemudian menerima subsidi. Selain itu, internet telah menyebarkan berita bahwa Hong Dali dapat berinteraksi dengan hewan, jadi saya rasa tidak ada yang berani menipunya, melakukan hal-hal seperti sengaja menyiksa hewan lalu membawanya untuk mendapatkan uang. Benar sekali, kami tidak memulai ini karena kami takut akan hal-hal seperti ini. Kepala biro itu menghela napas dan berkata, sekarang, ini bukan masalah lagi. Kekhawatiran pria misterius itu bukan tanpa alasan. Alasan mengapa Nation tidak melakukannya adalah karena mereka takut ada orang yang sengaja melukai hewan-hewan itu lalu mengirim mereka ke asosiasi perlindungan dan mengatakan bahwa merekalah yang menyelamatkan hewan itu agar mendapatkan hadiah. Lagi pula, hewan tidak bisa berbicara, tidak ada yang tahu apakah itu asli atau palsu, jadi ini adalah masalah yang sulit. Namun, sekarang situasinya berbeda. Semua orang tahu bahwa Hong Dali menyukai binatang, dan dia bahkan bisa menunggangi hiu, siapa yang berani menipu uang dari Hong Dali dengan cara seperti ini. Orang itu pasti akan patah kaki dan dilempar ke toilet. Oh benar, bos, mengenai badan amal medis. Kepala biro berpikir sejenak dan berkata perlahan, saya perlu mendukungnya di pihak saya, jadi saya menghubungi berbagai pemimpin provinsi untuk meminta mereka mendukung Hong Dali. Sekarang, setiap provinsi mengalokasikan 500 juta untuk organisasinya. Namun untuk proses selanjutnya, ya, kegiatan amal medis adalah hal yang baik, tetapi kesulitannya tidak kecil. Pria misterius itu mendesah dan berkata, semua organisasi amal sebelumnya tidak banyak berbuat dalam menjalankan tujuan mereka, dan area ini juga merupakan sesuatu yang tidak mudah dipantau. Kami selalu memikirkan solusi, tetapi kami tidak menemukan solusi yang bagus. Sekarang setelah anak Dali ini terjun ke dalam hal ini, segalanya berbeda, yang harus kami lakukan adalah mendukungnya, dengan temperamen dan keberuntungannya yang tak terkalahkan. Ia mungkin benar-benar dapat mencapai layanan medis gratis sepenuhnya bagi masyarakat di masa depan. Pelayanan kesehatan gratis untuk semua orang, itu mustahil, bukan? Kepala biro itu ketakutan dan berkata, orang di negara kita ini banyak sekali, kalau semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, bukankah itu membutuhkan modal lebih dari 500 miliar? Hehe, sebenarnya, tidak bisa dihitung dengan cara ini. Menanggapi pertanyaan kepala biro, pria misterius itu malah menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, sebagian besar biaya pengobatan sebenarnya difokuskan pada penyakit ringan, lagi pula, kebanyakan orang menderita penyakit ini, jadi jumlahnya sangat tinggi, tapi coba pikirkan, uang untuk daerah ini tidak banyak, flu dan demam hanya butuh puluhan yuan untuk berobat, orang normal tidak keberatan membayar jumlah yang sedikit, jika komponen ini dihilangkan, kita tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak biaya. Benar sekali. Kepala biro berpikir sejenak dan berkata, saya merasa jika kita menabung sedikit, ini mungkin saja bisa terwujud. Tentu saja mungkin, kurangnya usaha dari perkumpulan ke-11 telah menarik ketidakpuasan banyak orang, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk. Sambil berkata demikian, pria misterius itu menirukan gerakan memotong dengan tangannya. Tarik semua dana mereka dan biarkan mereka berjuang sendiri. Baiklah. Kepala biro itu setuju dengan tegas, lalu tiba-tiba mengeluarkan ponsel pintarnya dan mengedipkan mata pada pria misterius itu. Bos, Dream Dota League sudah mulai mengenakan biaya untuk beberapa item. Sudah 1 jam, bagaimana kalau kita lihat berapa penghasilannya dari ini? Hehe, tentu saja. Pria misterius itu menyesap tehnya. Mari kita lihat apakah dia bisa mengejutkan kita. Anjing pelari. Kepala biro menelepon. Berapa banyak uang yang sudah dihasilkan Dream Dota League? Agar pria misterius itu mendengar lebih jelas, kepala biro memilih mode pengeras suara.
Sudah menghasilkan 64.657.359 yuan, Tuan Kepala Biro. PU. Pria misterius itu memuntahkan teh dari mulutnya. Berapa banyak? Pada saat yang sama, Hong Dali berbaring di tubuh Lin Yanwei dan beristirahat. Bahkan, dia sedang melihat sistem. Saat dia melihat, dia diam-diam bersorak dalam hatinya. Ya ampun, ini luar biasa, ini benar-benar luar biasa, hahaha. Sudah ada 15 poin live, ayah, ibu, aku mendoakan kalian berdua kesehatan yang baik dan umur panjang, bro haha. Memikirkan hal ini, dia menambahkan 5 poin kehidupan ke Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi. Setelah menambahkan poin-poin ini, Hong Dali mendesah puas. Tidak ada hadiah yang lebih baik daripada kesehatan dan peningkatan kehidupan, ayah dan ibu, terimalah bakti anak kalian, hahaha. Seluruh tubuhku terasa nyaman, luar biasa. Apa yang lebih membahagiakan daripada orang tua saya bisa hidup sehat selama 5 tahun lagi? Yup, karena beramal punya manfaat seperti ini, saya mungkin juga akan keluar dan berjalan-jalan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mendapatkan beberapa poin kehidupan juga. Ngomong-ngomong, perasaan seperti ini memang tidak buruk, hehe. Xiaoyi. Hong Dali membuka matanya dan bertanya pada Ling Xiaoyi, apakah ada orang lain yang butuh bantuan, ayo kita pergi dan melihat-lihat lebih banyak. Mendengar perkataan Hong Dali, Ling Xiaoyi langsung tersenyum dan berkata, Tuan muda, saya baru saja menjelajah internet, dan saya memang menemukan seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Bab 577. Nona, Anda benar-benar seorang pria. Saat Ling Xiaoyi membicarakan hal ini, dia mengeluarkan telepon pintarnya untuk mencari laporan tentang orang itu dan menunjukkannya kepada Hong Dali. Bayi blister dan 32 ibunya. Melihat laporan di telepon pintar, Hong Dali mengangguk dengan keras dan berkata, ayo kita cari yang ini, ya ampun, anak ini benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Dali. Tang Muxin bertanya dari samping, di mana bayi melepuh ini, apakah jauh dari sini? Nona Xinxin, dia dirawat di rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Provinsi Weian. Ling Xiaoyi menjawab, oh, itu agak jauh. Tang Muxin menyeringai dan menatap Hong Dali. Dali, haruskah aku pergi dan memesan tiket pesawat sekarang? Itu terlalu merepotkan. Kita masih harus duduk di mobil dari sini ke bandara, lalu kita masih harus menunggu pesawat, itu terlalu merepotkan. Hong Dali menyeringai dan mengeluarkan ponselnya. Aku akan meminta Paman Wu untuk meminta militer mengirim kita ke sana dengan jet tempur besok pagi, aku juga bisa meminta antek-antek lainnya untuk ikut juga. Sementara sebagian orang bersorak, yang lain merasa tidak senang. Lembaga amal medis Dali milik Hong Dali sedang bangkit, tetapi perkumpulan ke-11 tidak mengalami masa-masa yang menyenangkan. Baru beberapa jam, tapi jumlah donasi plus uang dari gamenya sudah lebih dari 200 juta. Kalau dia terus berkembang seperti ini, apa jadinya? Cepat, minta semua orang untuk bergegas dan pindah. Di ruang konferensi besar perkumpulan ke-11, Ketua Zhou Deye menatap layar komputer dengan keringat di seluruh kepalanya dan berkata, cepat, kalian semua cari dan lihat apakah ada pasien yang sakit kritis dengan kondisi keluarga yang buruk. Kita harus bergegas dan pergi sekarang, jika kita tidak segera melakukan apapun, kita semua akan segera kehilangan pekerjaan. Kekhawatiran Zhou Deye bukannya tanpa alasan. Terakhir kali, jika mereka mau, mereka akan memilih contoh klasik untuk membantu, lalu tampil di berita, dan itu saja. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dengan lembaga amal Hong Dali, jika mereka bertindak seperti terakhir kali atas kemauan mereka sendiri, maka semuanya akan berakhir bagi mereka. Namun permasalahannya adalah mereka sudah lama tidak melakukan pergerakan besar, tidak mudah mencari calon yang cukup klasik untuk dijadikan contoh dalam melawan Hong Dali. Bagaimanapun juga, calon yang cocok bukanlah kubis putih yang tergeletak di pinggir jalan, yang bisa dengan mudah ditemukan bila dibutuhkan. Ketua, dengan waktu yang sangat mepet, di mana kita bisa menemukan yang cocok? Asisten itu berkeringat dingin dan berkata dengan cemas, semua orang sudah dimobilisasi dan masih belum ada kabar dari apa yang terlihat. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Zhou Deye menjadi marah dan membanting cangkir tehnya ke lantai. Dia berteriak, jika kita masih tidak memberi contoh yang baik, orang-orang akan segera melupakan kita, tanpa sumbangan mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk hidup, potong gaji kalian untuk digunakan sebagai amal. Tapi, asisten itu juga tidak berdaya. Tapi kita benar-benar tidak dapat menemukannya dalam waktu yang sesingkat itu. Tidak dapat menemukannya, bagaimana mungkin tidak dapat menemukannya? Zhou Deye menjadi semakin marah dan berteriak, jika kamu tidak dapat menemukannya, tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Pihak Hong Dali mengumpulkan 180 juta hanya dalam waktu setengah hari, 180 juta, dan ini belum menghitung uang yang dihasilkan dari permainan. Berapa banyak uang yang kita miliki dalam setahun? Mereka telah mendukung lebih dari 2.000 orang sekarang. Jika kita masih tidak memikirkan sesuatu, siapa yang masih akan tahu tentang perkumpulan ke-11? Memang,
Seseorang hanya akan memiliki motivasi ketika ada tekanan. Hanya karena lembaga amal medis Dali milik Hong Dali, perkumpulan ke-11 merasakan tekanan yang besar. Jika mereka masih tidak mengambil tindakan sekarang, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya lain kali. Ini. Asisten itu berdiri di sana dengan bodoh. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan dia berkata, saya punya ide, situs web berita Turki Software sering memuat berita tentang orang-orang yang sakit dan betapa tragisnya mereka. Cari saja orang-orang itu, meskipun agak jauh. Jika kita melakukannya dengan baik kali ini, kita pasti dapat memberikan contoh klasik dan meningkatkan reputasi kita. Di situs web berita Turki Software, ada kolom yang berjudul Survival. Ada banyak kasus orang-orang dengan latar belakang tragis di sana. Sebenarnya, sebagian besar orang di sana membutuhkan bantuan keuangan, tetapi perkumpulan ke-11 biasanya tidak peduli dengan dunia luar dan tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu. Baru setelah Yayasan Amal Medis Hong Dali didirikan, orang-orang dari perkumpulan ke-11 akhirnya ingat bahwa ada kolom seperti itu. Harus dikatakan bahwa mereka masih cukup pintar dan tahu bahwa mereka perlu memberikan contoh yang baik. Jika mereka menyelesaikan kasus ini dengan baik dan menghubungi wartawan untuk mempublikasikannya, reputasi mereka mungkin akan pulih sedikit. Tentu saja, jika semuanya berjalan lancar. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih tidak bergerak. Mendengar ini, Zhou Deye buru-buru membuka Turki Software dan dengan panduan asistennya, menemukan kolom bertahan hidup yang dibicarakan asistennya. Mereka mencari beberapa saat dan dengan sangat cepat, judul berita berjudul, Bayi Melepuh dan 32 Ibunya, menarik perhatian mereka. Bayi melepuh dan 32 ibunya. Zhou Deye membaca perlahan, Xiao Bai ditelantarkan oleh ibunya di rumah sakit sejak lahir, ia didiagnosis menderita epidermolisis bulosa kongenital, dan ini adalah jenis penyakit langka yang tidak dapat disembuhkan. Anak-anak dengan penyakit ini sering dijuluki, bayi melepuh. Melihat kasus ini, Zhou Deye dengan keras memukul meja dan berkata, ini adalah contoh kasus yang sempurna, kali ini, lakukan hal-hal dengan benar, dukung dia dengan bantuan keuangan sebesar 30.000. Lalu hubungi wartawan, saya ingin seluruh media dan majalah di negara surgawi tahu bahwa perkumpulan ke-11 kita adalah lembaga amal ortodoks, Hong Dali hanya untuk pertunjukan dan tidak akan menghasilkan banyak hal. Di luar rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Provinsi Weian, Hong Dali mendengus, melihat papan nama besar yang tergantung di atas rumah sakit, dan berkata, apakah itu blister baby di sini? Ya ampun, dia benar-benar tampak sangat menyedihkan. Kuharap kita tidak datang ke tempat yang salah. Seharusnya di sini. Tang Muxin, yang menggendong Little Meok, melihat sekeliling dan mengeluarkan ponsel pintarnya untuk memeriksa Google Maps. Ini lokasi yang ditunjukkan peta, Dali, bagaimana kalau kita masuk sekarang? Tentu saja. Hong Dali menjentikkan jarinya, menyeringai, dan berkata, antek-antek, ayo pergi. Kali ini ketika Hong Dali keluar, ke-9 anteknya hadir, ditambah Lin Yanwei, Lucifer, dan bahkan Christina, yang mendengar berita ini datang ke sini karena penasaran, bagaimanapun juga, kota Tianhai berada tepat di sebelah provinsi Weian. Rombongan itu masuk dengan anggun. Bahkan para dokter di dalam rumah sakit pun merasa khawatir dengan banyaknya orang yang datang. Agar suasana tidak semakin meluas dan kacau, rombongan itu semua mengenakan kacamata hitam dan masker. Oke, mereka mungkin tidak perlu bersembunyi. Sekarang, seolah-olah mereka akan merampok bank. Para perawat di meja resepsionis sangat ketakutan, dan dua di antara mereka begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak bisa berdiri. Sebaliknya, seorang perawat wanita yang gagah meninggalkan kesan yang mendalam pada Hong Dali. Apa yang kalian lakukan, apakah ini perampokan? Aku katakan padamu, aku sudah dilatih sebelumnya, bahkan 3 hingga 5 pria bertubuh kekar tidak akan bisa mendekatiku. Kali ini giliran Hong Dali yang tercengang. Nona, Anda benar-benar seorang pria. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Karena itu, mereka yang menonton tidak lagi merasa gugup. Hanya level normal, ketiga di dunia, apakah kalian di sini untuk menemui dokter atau mencari seseorang? Wanita itu melihat bahwa mereka tampaknya tidak datang ke sini untuk merampok, jadi dia merilekskan ekspresinya. Jika kalian mencari seseorang, katakan saja siapa, saya akan menghubungi orang itu untuk kalian. Ah, tentang itu. Ketika akhirnya dia tiba di sini, Hong Dali malah sedikit gelisah. Apakah bayi blister ada di sini? Aku datang untuk menemuinya. Ya ampun, anak ini sungguh menyedihkan. Mendengar Hong Dali menyebut-nyebut bayi blister, perawat wanita yang gagah ini menatap semua orang dalam kelompok itu sebelum berkata, kalian di sini untuk mencari Xiao Bai, aku kenal dia, aku beritahu kalian, Xiao Bai sebenarnya tidak buruk, dia bahkan harus memanggilku ibu, aku biasanya akan menemuinya saat aku senggang. Sambil berkata demikian, dia berjalan memimpin jalan di depan.
Dia melihat bahwa meskipun Hong Dali dan kelompoknya terlihat cukup misterius, mereka tidak tampak seperti orang jahat. Dia tidak pernah mendengar ada gadis kecil yang menjadi bagian dari komplotan perampok sebelumnya, dan gadis kecil itu bahkan menggendong seekor kucing. Ah, aku tahu, Blister Baby dan 32 ibunya, aku datang karena melihat berita ini. Hong Dali tersenyum dan berkata, tentang itu, Sister Manli, Xiao Bai ini, bisakah kau ceritakan tentang dia? Berbicara tentang ini, dia merasa ingin tertawa. Ada hiu putih besar bernama Xiao Bai di lautan, dan ada blister baby lain di sini yang juga bernama Xiao Bai. Dia benar-benar memiliki kedekatan dengan Xiao Bai. Xiao Bai sangat penurut. Perawat jantan itu berjalan dan berkata, dia ditelantarkan pada tanggal 21 Mei tahun lalu. Saat itu, dia berada di pusat perawatan neonatal. Sial, tahukah kamu, saat itu sinyal vital anak ini sangat lemah. Alisnya berkerut, ada bercak besar melepuh di kulitnya, dan beberapa bagian bahkan mulai bernanas seperti zombie di televisi. Itu benar-benar menakutkan, tapi apa pekerjaanku? Aku seorang perawat, katakan padaku, bisakah kita berdiri saja dan membiarkannya mati? Tentu saja tidak, kan? Benar, tentu saja tidak. Hong Dali mengangguk dengan keras, dia setuju dengan hal ini. Ini adalah kehidupan manusia. Oh benar, Suster Manli, penyakit apa yang dideritanya? Aku tidak begitu ingat, hanya saja penyakit ini sulit diobati. Berbicara tentang penyakitnya, perawat yang gagah itu mendesah dan berkata, apa yang diderita Xiao Bai adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh cacat bawaan pada protein struktural kulit, yang disebut epidermolysis bullosa congenital. Ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh kelainan kromosom dan tidak dapat disembuhkan. Kami biasanya menyebut mereka yang menderita penyakit seperti itu sebagai bayi melepuh, yang kedengarannya normal, tetapi sebenarnya cukup menakutkan. Dia sangat menyedihkan. Tang Muxin cemberut dan dengan lembut menarik lengan baju Hong Dali. Dali, bisakah kau menyelamatkannya? Saya harus melihat situasinya. Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, saya tidak begitu yakin, ini adalah penyakit kromosom, bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan mengonsumsi obat-obatan. Apakah kamu tidak punya bola kesehatan itu? Tang Muxin berkata dengan lembut, berikan saja padanya satu. Itu sudah pasti. Hong Dali mengangguk dan berkata, tapi aku tidak selalu bisa memberikan satu kepada siapapun yang kulihat, ada begitu banyak orang di negara surgawi, tidak mungkin untuk memberikan satu kepada mereka semua. Perkataan Hong Dali tidak salah. Sebenarnya, dia tidak keberatan memberikan satu kepada semua orang, tetapi yang terpenting adalah dia hanya punya satu, dia benar-benar tidak bisa memberikan satu kepada semua orang. Itu benar. Tang Muxin berpikir sejenak dan akhirnya berkata, kita masih harus meningkatkan pengembangan medis kita untuk menyelesaikan masalah ini. Saat mereka berbicara, perawat yang gagah itu berhenti dan berkata, kita sudah sampai di sini, ini tempatnya, Xiao Bai seharusnya sedang bermain bola saat ini, masuklah. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, tidak lupa menambahkan, oh benar, baunya di sini tidak begitu sedap, tahan saja. Masalah kecil. Hong Dali sama sekali tidak mempermasalahkannya. Itu bukan masalah. Dengan segera, mereka melihat bayi melepuh, Xiao Bai. Bab 578. Kehidupan yang indah. Makhluk itu masih sangat muda, baru berusia 10 bulan dan baru saja belajar duduk. Ia mulai berjalan jauh lebih lambat daripada anak-anak lain seusianya karena penyakitnya. Ada lepuh di sekujur tubuh Xiao Bai, banyak di antaranya berdarah. Namun, si kecil itu sangat tangguh. Saat perawat memberinya suntikan, Xiao Bai tidak menangis. Ia berperilaku sangat baik. Hong Dali dan yang lainnya perlahan mendekati Xiao Bai. Ketika perawat selesai menyuntik Xiao Bai, Hong Dali mengamatinya dari atas ke bawah sebelum berkata, sebenarnya, Xiao Bai cukup tampan, dia sangat imut. Sambil berbicara dia mengulurkan tangannya ke arah Xiao Bai dan dengan lembut menyentuh telapak tangan kecil Xiao Bai dengan jari kelingkingnya. Gugo. Meskipun ada seorang kakak laki-laki yang aneh di depannya, Xiao Bai sama sekali tidak takut. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut meraih tangan Hong Dali. Senyum Xiao Bai bahagia dan murni. Xiao Bai adalah anak baik yang sangat tangguh. Anak balita lainnya pasti akan menangis seharian dan suaranya akan serak jika harus disuntik, diberi obat, dan menanggung lepuh di sekujur tubuhnya. Namun Xiao Bai berbeda. Ia periang dan ceria. Ketika melihat tatapan mata perawat yang menyemangatinya saat ia disuntik, ia akan berhenti menangis dan rewel. Ia bahkan akan memegang pergelangan tangan perawat dan bergumam sambil tertawa, riang dan tanpa rasa khawatir. Anak ini. Mata perawat itu berkaca-kaca saat melihat Xiao Bai. Saat kami pertama kali menemukannya, dia ditelantarkan di toilet, tangisannya menarik perhatian kami. Saya pikir orang tuanya mungkin menelantarkannya saat mereka menyadari bahwa dia sakit. Saat kami membawanya kembali, kami menemukan kata, Bai, di bagian belakang bajunya, jadi kami memberinya nama Xiao Bai. Hehe, bocah kecil ini. Sebelum Hong Dali bertransmigrasi, dia adalah seorang yatim piatu.
Xiao Bai juga seorang yatim piatu, jadi dia merasa ada hubungan. Saat dia memegang tangan Xiao Bai, dia tidak membenci kenyataan bahwa Xiao Bai itu kotor. Dia memandang Xiao Bai dan semakin dia memandang, semakin dia menyukainya. Dia terlihat sangat imut, lihat, dia tertawa sepertiku, sangat riang, haha. Semua orang senang setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Mata Tang Muxin berkaca-kaca dan dia cemberut, berkata, Dali, bocah nakal ini, sebenarnya bagus juga dia bisa begitu riang setiap hari. Dia kemudian menghentakkan kakinya dengan marah, berkata, orang tua Xiao Bai sangat menyebalkan, mengapa mereka meninggalkan Xiao Bai, dia anak yang sangat imut. Seorang wanita bertubuh kekar, salah satu orang yang hadir, cukup kesal saat mendengar apa yang dikatakan Tang Muxin. Jangan memarahi orang tuanya, sejujurnya, selain keluarga yang sangat kaya, keluarga biasa tidak akan mampu membiayai pengobatan untuk penyakit seperti yang diderita Xiao Bai bahkan jika mereka menjual semua harta benda mereka. Saya agak mengerti mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, itu tidak mudah. Sekarang, masalahnya adalah, apa yang akan terjadi pada Xiao Bai di masa depan, dia tidak bisa tinggal di rumah sakit selama sisa hidupnya, tetapi jika dia pergi, penyakitnya akan sulit diatasi tanpa pengobatan, itu benar-benar menyusahkan. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan wanita kasar itu, semua orang mendesah dalam-dalam. Xiao Bai imut dan terlihat sangat cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika bukan karena lecetnya, dia akan dapat mengambil bagian dalam acara seperti Baby Plan. Namun, karena penyakit ini, kami memiliki 32 perawat di pusat perawatan neonatal, meskipun ada 3 shift, ada lebih dari 8 perawat di setiap shift, semua orang akan bermain dengannya saat mereka datang dan pergi kerja. Sekarang, 32 perawat ini semuanya telah menjadi ibu Xiao Bai. Perawat yang memberikan suntikan kepada Xiao Bai memandang Xiao Bai dengan penuh kasih sayang dan berkata, dia sebenarnya tidak begitu sakit sekarang, hanya saja sangat sakit saat dia mandi, lepuh di tubuhnya dan luka yang belum sembuh terasa sakit saat terkena air, tidak ada yang bisa kami lakukan, setelah tidur semalaman, tubuh Xiao Bai akan tercium bau. Oh! Ekspresi Tang Muxin dipenuhi dengan kesedihan. Anak yang sangat kecil, sangat menderita. Jangan khawatir. Lin Yanwei dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Tang Muxin dan menghiburnya dengan lembut. Tuan muda ada di sini, saya pikir pasti ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk membantu. Hong Dali sedang bermain dengan Xiao Bai. Dia tertawa dan bertanya, Xiao Bai, apakah kamu sudah bisa berjalan? Xiao Bai menatap Hong Dali dengan mata besarnya yang bersinar, tidak mengerti. Akhirnya, wanita kasar yang sama itu menjelaskan, anak-anak berusia sekitar 1 tahun seperti dia biasanya bisa berjalan, tetapi Xiao Bai hanya bisa duduk tanpa bantuan untuk waktu yang singkat, terlebih lagi setelah beberapa lepuhnya pecah, terinfeksi, dan sekarang kaki kecilnya bahkan tidak memiliki semua jari kakinya. Begitu ya. Hong Dali mengangguk dan mengambil botol susu. Xiao Bai, kamu mau susu? Begitu Xiao Bai melihat botol susu, ia segera mengambilnya. Dia memeluk botol susu itu erat-erat, seolah takut ada yang mengambilnya. Setelah selesai minum susu, Xiao Bai bersendawa puas. Kemudian dia mulai berdeguk dan tertawa lagi. Anak ini sama sekali tidak merepotkan. Wanita bertubuh kekar itu mendesah. Biasanya dia berbaring sendirian di tempat tidur bayi, menatap langit-langit, dia akan merengek sedikit jika tidak ada ibu yang datang menjenguknya dalam waktu lama, tetapi dia jarang menangis. Dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Perawat lain menyeka air matanya. Lepuh di satu sisi tubuhnya terbentuk sama seperti lepuh di sisi lainnya yang berkeropeng, rasa gatal yang muncul setelah lepuh berkeropeng itulah yang membuatnya paling tidak nyaman, setiap kali gatal, dia akan menendang-nendangkan kaki kecilnya atau memukul kepalanya dengan tangan kecilnya untuk mengurangi rasa gatal dan nyeri. Kami mencoba menggendongnya saat dia menangis, tetapi kami harus segera menidurkannya karena dia menangis lebih keras saat kami menekannya sedikit saja. Saat melihat Xiao Bai tertawa bersama Hong Dali, mata Tang Muxin memerah. Dia bertanya, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantunya? Jika pengobatan barat tidak membantu, mungkin kita bisa mencoba pengobatan Tiongkok. Hatiku sakit saat melihatnya, seolah ada sesuatu yang menekannya. Anak kecil, matanya begitu cemerlang, dia seperti malaikat. Oh, ngomong-ngomong, apakah kepala rumah sakitmu tahu tentang Xiao Bai? Hong Dali tiba-tiba bertanya sambil bermain dengan Xiao Bai. Ah, ya. Wanita bertubuh kekar itu mengangguk. Kepala rumah sakit adalah orang yang mengizinkan Xiao Bai tinggal. Kepala rumah sakit kami lebih suka bersikap rendah hati, jadi dia menyuruh kami merahasiakannya. Dia mengatakan bahwa anak itu masih kecil dan lukanya mungkin terinfeksi. Kemudian, entah bagaimana berita itu tersebar dan wartawan mulai datang ke sini. Beberapa orang yang peduli sering datang mengunjunginya dalam 2 bulan terakhir. Sebelumnya tidak banyak orang seperti itu. Oh, kepala rumah sakitmu orang yang baik. Hong Dali berkata dengan nada setuju, beri dia hadiah 20 juta dulu, hanya sebagai kenang-kenangan.
20 juta apa? Wanita itu tampak bingung karena tidak mengerti apa yang dimaksud Hong Dali dengan 20 juta. Sebagai antek yang telah bersama Hong Dali paling lama, Ling Xiaoyi langsung mengerti. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Muda. Tuan Muda." Wanita itu akhirnya mengerti. Dia berseru dengan keras, "Anda adalah Tuan Muda Dali, anak ajaib nomor 1. Ah, itu aku." Hong Dali sama sekali tidak mempermasalahkan kemarahannya. Ia telah berada dalam banyak situasi seperti ini sebelumnya. Hal yang paling mengganggu tentang menjadi figur publik adalah kemanapun ia pergi, seseorang akan mengenalinya. "Kamu adalah Lin Yanwei." Wanita itu menatap ke arah Lin Yanwei, berteriak dan berseru kegirangan. "Cantik, tolong beri aku tanda tangan." Petik 2. Lin Yanwei dengan enggan melepas topengnya dan mengangguk. "Oke." Ketika mereka mendengar bahwa pemuda yang memimpin kelompok itu sebenarnya adalah Tuan Muda Hong Dali dan bahwa Dewi Lin Yanwei bersamanya, semua perawat segera mengerumuni mereka, berbicara pada saat yang sama. "Tuan Muda, tolong bantu Xiao Bai, dia anak yang sangat menyedihkan." "Ya, tolong bantu dia, Anda adalah satu-satunya di dunia ini yang dapat membantunya." "Aku akan mencoba." Hong Dali menatap Xiao Bai dan bertanya sambil tersenyum, "Xiao Bai, kamu mau papa?" "Go. Xiao Bai masih bayi dan tidak tahu banyak kata, tetapi dia tahu bagaimana mengucapkan kata-kata untuk ibu. Masalahnya, dia tidak punya ayah, jadi dia hanya tahu bagaimana memanggil ibu. Dia membuka tangan kecilnya dan berteriak pada Hong Dali, "Mama. Panggil papa." Hong Dali tampak tidak puas. "Itu papa, bukan mama." "Mama." Xiao Bai bergumam sambil melambaikan tangan kecilnya. "Mama, gendong." "Hahaha, Dali, kapan kamu menjadi seorang ibu?" Tang Muxin membungkuk sambil tertawa. Dia berkata, "Xiao Bai memiliki 32 ibu, jika kamu menjadi ayahnya, bukankah kamu akan langsung memiliki harem?" Semua orang menganggap kata-kata Tang Muxin lucu dan mereka semua tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa berdiri tegak. Anak nakal ini. Hong Dali mengabaikan Tang Muxin. Akhirnya dia punya kesempatan untuk memanggil orang lain dengan sebutan anak nakal. Dia selalu dipanggil anak nakal oleh orang lain, jadi sekarang dia merasa geli. "Panggil papa." "Mama." Xiao Bai dengan tegas menolak untuk memanggilnya dengan sebutan lain. "Mama, gendong. Kau akan membunuhku." Hong Dali mengabaikan bau aneh yang keluar dari tubuh Xiao Bai dan mendekapnya erat-erat di dadanya. Dia tidak peduli bahwa Xiao Bai mungkin akan mengotori pakaiannya. Dia menepuk hidung Xiao Bai dengan lembut dan terus membujuk Xiao Bai sambil tertawa. panggil papa dan aku akan membelikanmu permen, kau boleh makan apapun yang kau mau." Sambil berbicara, dia mengambil buah Yin Giok dan menggantungkannya di leher Xiao Bai. "Ini mainan yang sangat menyenangkan, jaga baik-baik, jangan sampai jatuh." Xiao Bai tidak tahu apa itu Guan Yin Giok, tetapi dia tertarik dengan permen itu. Xiao Bai akhirnya berteriak, "Wah, manis, manis." Semua orang hampir terjatuh ke tanah karena tertawa. Tang Muxin memegangi perutnya. "Wah, itu bagus, hahaha." "Itu papa, bukan Wawa." Hong Dali menepuk hidung Xiao Bai pelan lagi. "Panggil papa." Dia masuk akal. Xiao Bai terdengar seperti nama binatang. Tang Muxin merapikan pakaian Xiao Bai dengan lembut. Dia berkata dengan lembut, "Dali, bagaimana kalau kamu memberinya nama yang pantas, kita tidak bisa memanggilnya Xiao Bai selamanya." Begitu dia selesai mengucapkan itu, dia tiba-tiba teringat cara Dali memberi nama dan buru-buru menambahkan, "Jangan beri dia nama yang aneh." Bab 579. Bebas dari kekhawatiran, Bai Hekou. "Jangan khawatir, dia anakku." Hong Dali melirik Xiao Bai. Xiao Bai tampaknya menyadari bahwa ini adalah saat yang krusial. Sudah waktunya untuk memutuskan nama masa depannya. Sepasang mata hitam obsidian besar menatap tajam ke arah Hong Dali, tidak goyah sama sekali. "Ya, dulu kamu memang sangat mengkhawatirkan." Hong Dali berpikir sejenak. Dia menamai anak baptisnya dengan nama itu, dia tidak bisa berpura-pura bodoh lagi. Dia harus memberinya nama yang pantas. "Kamu sekarang anakku, jadi kamu harus belajar bagaimana menyia-nyiakan waktu bersamaku di masa depan, jangan khawatir tentang apapun, apa yang perlu dikhawatirkan, bagaimana dengan nama ini." Hong Dali mencubit pipi Xiao Bai dengan ringan. "Kamu akan menjadi Bai Hekou, bagaimana?" "Xiao Bai, Gogo, Wawa. Itu sudah diputuskan. Apa yang perlu dikhawatirkan, Bai Hekou?" Mata Tang Muxin berbinar, bergumam, lalu berseru, "Aiya, Dali. Ini nama yang cukup bagus, kupikir kau akan memberinya nama seperti Bai Goudan atau Bai Erniu, hehe. Apakah aku tidak bisa diandalkan?" Hong Dali cemberut. Dia menggendong Bai Hekou di tangannya dan menatapnya. Dia tetaplah orang yang menyenangkan tidak peduli bagaimana Hong Dali memandangnya. Meskipun Bai Hekou memiliki lepuh di sekujur tubuhnya, si kecil itu cukup kuat.
Matanya yang besar bagaikan permata hitam, dan lengan serta kakinya yang kecil berwarna putih dan bersih. Secara keseluruhan, dia tampak cukup baik. Untung saja dia tiba-tiba mendapat seorang putra secara misterius. Hong Dali menggendong Bai Hekou di pelukan Tang Muxin. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya dan menelepon ibunya. Bu, aku punya anak laki-laki hari ini. Terdengar suara patah dari ujung telepon yang lain. Jelas sekali Lan Ruoxi telah menjatuhkan teleponnya ke lantai. Setelah serangkaian seruan, Lan Ruoxi berteriak kaget, "Ayo Wei, gadis mana yang dihamili anak ajaib kita? Kau benar-benar sudah menjadi dewasa sekarang." Tang Muxin, Lin Yanwei, Lin Chuyin, atau gadis lain. Dasar bajingan, kau tahu ibumu sangat ingin punya cucu, gadis macam apa yang perutnya besar untuk keluarga. Mendengar itu, Tang Muxin dan Lin Yanwei langsung tersipu karena malu. Ah, tidak. Hong Dali mendengus. Aku melihat seorang yatim piatu di rumah sakit, dia sangat tampan, tapi dia agak sakit, aku menyukainya, dan karakternya sangat mirip denganku, jadi aku mengangkatnya sebagai anak baptisku dan memberinya nama Bai Hekou, dia seharusnya dianggap sebagai cucu baptismu, kan? Bukan cucu sungguhan. Lan Ruoxi sedikit putus asa, tetapi dia segera terhibur, entah itu cucu sungguhan atau bukan, dia akan tetap memanggilnya nenek. Itu juga berhasil. Dia bisa memanjakan si kecil. Ayo, anak kita yang hilang sekarang sudah menjadi ayah baptis, bagus, bagus, di mana kamu sekarang, aku akan segera ke sana untuk melihatnya. Rumah sakit afiliasi Universitas Kedokteran Provinsi Weian, Ibu, di mana Ibu? Hong Dali bertanya, apakah perlu waktu lama untuk sampai ke sana? Tidak apa-apa, aku akan naik helikopter, tunggu aku akan meminta ayahmu untuk ikut. Setelah mengatakan itu, Lan Ruoxi menutup telepon. Sangat cemas. Hong Dali menyimpan ponsel pintarnya dan terus bermain dengan Bai Hekou. Bai Hekou, katakan Nai 1. Lai Lai. Bai Hekou kecil memanggil dengan suara bayinya. Bukan Lai Lai, ini Nai. Hong Dali terus mengajar. Nai. Lai Lai, Nai, Lai Lai. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah bermain dengan gembira selama sekitar 1 jam, terdengar keributan dari pintu. Seorang wanita membuka pintu dan berteriak, "Kenapa berisik sekali? Siapa yang ribut-ribut di sini? Apa kamu tidak tahu kalau anak-anak di sini takut dengan suara berisik?" Setelah teriakannya, seluruh koridor menjadi hening sejenak. Wanita itu juga tercengang. "Ya, apa yang sedang kamu lakukan?" Sekelompok besar orang tidak menjawabnya, mereka menyerbu masuk sambil berteriak hulala. Ada sekelompok wartawan yang memegang kamera dengan lensa berbagai bentuk dan ukuran, semuanya dari berbagai saluran media. Ada beberapa orang di belakang yang mengenakan jas formal, tampak seperti orang penting. Para wartawan bergegas masuk dan berteriak ke mikrofon mereka, "Para pemirsa yang terhormat, ini adalah Southern Times, kami di sini hari ini untuk melihat si bayi Blister Xiao Bai yang malang, yang diselamatkan oleh para pekerja amal dari Elephant Society." Dia segera tertegun. "Tuan Muda Dali, apa yang Anda lakukan di sini?" Hong Dali cukup terkenal. Meskipun ia jarang muncul di TV, dan reporter ini sedikit ragu, tetapi ia pasti mengenali Lin Yanwei. Seseorang yang bisa bersama Lin Yanwei pastilah orang yang berstatus penting. Tidak mungkin ada orang lain selain Tuan Muda yang boros ini. Oleh karena itu, reporter ini segera mengenali mereka, bersama dengan 9 anteknya. Para pekerja dari perkumpulan ke-11 juga tercengang. "Hong Dali, mengapa kamu di sini? Apakah kamu mengikuti kami?" "Saya datang dengan pesawat militer saya." Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda melihat orang-orang yang mengikuti Anda yang datang lebih awal? Akhir-akhir ini, Hong Dali bepergian dengan gaya, naik pesawat militer. Ini. Para pekerja tercengang. Para wartawan dengan cemas berusaha menenangkan keadaan. Mereka berbisik, "Tuan Muda Dali, kami di sini untuk melakukan program wawancara." "Ya, ada apa ini?" Hong Dali menatap para wartawan dengan tatapan kosong. "Kenapa, apakah kalian di sini untuk mewawancarai anakku?" Dia menggendong Bai Hekou kecil sambil berkata, "Bai Hekou, sampaikan salamku kepada paman dan bibi." "Gugo, bawa." Bai Hekou kecil membuka tangannya ke arah para pekerja perkumpulan ke-11. "Bawa." Bai Hekou kecil memang imut. Namun masalahnya adalah lepuh-lepuh di tubuhnya, membuat para pekerja perkumpulan ke-11 merasa tidak nyaman, pakaian mereka mahal. "Ah, begitulah." Pemimpin itu mundur selangkah dan berkata, "Perkumpulan ke-11 mendengar bahwa anak kecil ini membutuhkan cinta dan perhatian, jadi kami di sini untuk memberinya itu." Saat dia mengatakan itu, pekerja lain mulai memberi isyarat kepada wartawan dengan mata mereka, "Ini bagian yang penting, apa yang kalian lakukan berdiri di sana dengan tatapan kosong? Cepat ambil foto, video. Apa yang kalian tunggu? Apakah kalian mengharapkan pemimpin itu mengulangi ucapannya?"
Para wartawan semuanya cerdas. Ketika mereka melihat tanda-tanda pekerja, mereka segera menyalakan kamera dan mulai mengambil foto serta memfilmkannya. Melihat acaranya telah dimulai, sang pemimpin berdeham dan merapikan jasnya, memastikan bahwa ia dalam kondisi terbaiknya di depan kamera. Ia kemudian tersenyum dan berkata, kami bermaksud menyumbangkan 30.000 untuk amal, 30.000 bukanlah jumlah yang banyak, tetapi kami ingin membantu semampu kami berharap rumah sakit akan menerimanya. Dia berbicara dengan benar, terutama dengan menarik perhatian pada 30.000 yuan. Maknanya jelas, 30.000 bukanlah jumlah yang kecil. Perkumpulan ke-11 telah melakukan bagiannya untuk memberikan kontribusi. Mereka datang dengan persiapan. Begitu pemimpin selesai berbicara, seseorang mengambil bendera merah dan mendekatinya, membukanya dengan suara, Pak. Sumbangan amal, cinta kasih universal, ditulis dengan warna emas. Para wartawan mulai mengambil banyak foto. Hong Dali dan yang lainnya menatap dengan bingung, pemimpin itu jelas sudah siap. Bendera itu darinya, untuknya. Pemimpinnya menerima bendera dan tersenyum sombong. Hong Dali. Jadi apa? Bendera itu ada di tanganku. Begitu foto-foto itu tersebar, dengan beberapa spekulasi, ini akan menjadi kenyataan. Ada lebih dari 20 wartawan yang hadir, dan masing-masing dari mereka menerima 5.000 yuan untuk menulis apapun yang diminta. Apakah amal itu penting? Ya, tapi opini publik lebih penting. Hong Dali ada di sini dan tak seorang pun tahu. Asteris aku tahu kamu kaya, kamu rela menghambur-hamburkan uang. Tapi apa gunanya berbuat baik tanpa memberitahu orang lain? Begini, kita menyumbang 30.000 dan menerima panji. Saat foto ini dirilis, seluruh negeri pasti akan membicarakannya. Mungkin tidak sepopuler lembaga amal tempat Anda terlibat, tetapi ini tidak terlalu buruk, bukan? Pada saat itu, Hong Dali tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, mereka datang lebih awal tetapi tidak membawa wartawan. Dia tidak mungkin melakukannya lagi, kan? Ada begitu banyak orang di sana, dan lawannya berdiri tepat di depannya. Jika dia menyumbangkan uang atau sesuatu, orang-orang dari perkumpulan ke-11 pasti akan mengatakan dia melakukannya untuk pamer, dia tidak mungkin mendapatkan bendera dalam waktu sesingkat itu. Namun masalahnya, Hong Dali adalah Hong Dali. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan logika. Kau memberi uang kepada anakku. Hong Dali menggendong Little Bai Heko dan melihat ke arah para pekerja dari perkumpulan ke-11. Ayaya, kau terlalu sombong, kalau bukan karenamu, aku hampir lupa memberi uang saku kepada anakku. Ling Xiaoyi dengan cepat menjawab, Tuan Muda, Anda baru saja menyumbangkan 20 juta ke rumah sakit, Tuan Muda Bai Heko masih terlalu muda, bahkan jika Anda memberinya uang saku, dia tidak akan bisa menghabiskannya. Tang Muxin mengangguk. Benar sekali, mereka datang terlambat, tidak ada gunanya bersikap bijak setelah kejadian itu, kita sudah lama di sini dan sekarang mereka datang, efeknya terlalu kecil. Amal bukanlah sebuah acara. Lin Yanwei tersenyum lembut, tetapi kata-katanya jelas bukan. Itulah sebabnya kami lupa menelepon wartawan saat kami datang. Dia tidak melebih-lebihkan. Jika mereka memanggil wartawan, hanya dengan namanya saja tidak akan menjadi masalah untuk mengumpulkan 80 hingga 100 wartawan hanya dengan sepatah kata. Sebagai penggemar jaringan yang sering mengunjungi internet, wanita garang tadi dengan agresif berkata, ada apa, Xiao Bai kita muncul di berita lebih dari 2 bulan lalu, apa yang telah kau lakukan selama ini, Tuan Muda Dali sedang beramal di sini. Apakah kau menutup mata terhadapnya? Kau baru di sini sekarang, kau bahkan menyiapkan benderanya sendiri, itu cukup cerdas dan bijaksana. Bab 580. Kamu berencana melakukan perampokan di siang hari. Terhadap pertanyaan Hong Dali dan yang lainnya, para karyawan dari perkumpulan ke-11 langsung merasakan keringat mengalir di wajah mereka. Sekarang setelah motif mereka datang ke sini terungkap, segalanya tidak mudah untuk diselesaikan sekarang, dan itu juga sangat memalukan bagi mereka. Meskipun mereka merasa kesal pada perawat jantan itu karena tidak menjaga muka mereka, dengan Hong Dali di sini, mereka benar-benar tidak berani melakukan sesuatu yang tidak pantas. Namun, yang terpenting sekarang adalah mempertahankan citra mereka. Pemimpin mereka langsung menjelaskan, tidak, Nona, Anda mungkin salah paham terhadap kami, sejujurnya, lembaga amal masyarakat ke-11 kami benar-benar terlalu besar, kemungkinan besar para pekerja di sana tidak melakukan pekerjaan mereka dan tidak menyampaikan berita ini kepada kami, sehingga kami baru mengetahuinya sekarang. Sambil berkata demikian, dia kembali menyiramkan air kotor ke Hong Dali. Bukankah Tuan Muda Dali baru saja datang? Karena itu, Anda tidak perlu begitu marah, tidak ada kata terlalu dini atau terlalu terlambat dalam beramal. Dalam keadaan normal, kata-katanya cukup akurat. Hong Dali hanya datang sedikit lebih awal dari mereka, dan pepatah bahwa tidak ada kata terlalu dini atau terlalu terlambat dalam beramal masih cukup menggugah emosi. Namun masalahnya adalah perawat jantan ini bagaikan makhluk surgawi yang jatuh entah dari mana. Dengan adanya dia di sini, dia menyelamatkan Hong Dali dari banyak masalah.
Perawat jantan ini langsung mengeluarkan ponsel pintarnya dan membuka Weibo-nya. Kemudian dia mendekatkan layar ponselnya ke wajah pria itu sehingga ponselnya hampir menusuk matanya. Kamu baru tahu ini, lihat ini postingan Weibo-ku, kami telah add Elephant Society, ini postingan VIP, ada hampir 50 hingga 60 ribu orang yang berteriak untukmu dalam 2 bulan ini, kan, apa kalian melakukan sesuatu? Tepat saat pemimpin itu hendak menjelaskan, perawat jantan itu dengan tegas tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia menggulir ke bawah halaman Weibo dan melanjutkan, saya tahu Anda ingin mengatakan bahwa kalian mungkin melewatkan postingan ini karena terlalu banyak postingan, tapi akun Weibo ini adalah akun resmi Anda, bukan? Lihat berapa banyak orang yang meneruskan postingan lain untuk meminta bantuan Anda. Tetapi apa yang kalian lakukan, ini sudah lebih dari setengah tahun, dan saya tidak pernah melihat kalian membantu satu pun dari mereka sebelumnya. Jadi apa yang terjadi sekarang, karena Tuan Muda mulai beramal juga, jadi kalian takut dan gugup sekarang, saya katakan kepada Anda, itu tidak ada gunanya, mata kami orang biasa cerah dan jernih, Anda tidak bisa menipu kami, apakah Anda ingin membuat pertunjukan untuk meminta sumbangan, bahkan jika kami menggunakan uang itu untuk memberi makan anjing, kami tidak akan memberikannya kepada Anda. Begitu perawat jantan itu selesai mengatakan ini, Hong Dali langsung melihatnya dalam cahaya lain. Perawat jantan itu menatap orang-orang dari perkumpulan ke-11 dengan jijik dan menggerakkan bibirnya. SPAT. Gelombang tepuk tangan terdengar. Darah para wartawan pun mendidih, mereka membawa kamera dan memotretnya. Mereka telah memutuskan, judul beritanya adalah Pria Palsu Bertemu Pria Sejati, perkumpulan ke-11 dimarahi karena kurangnya usaha, dan ini terjadi di depan Tuan Muda. Kakak, kata-katamu benar-benar mengesankan. Hong Dali berseri-seri karena gembira dan berkata, kau mengingatkanku, aku harus benar-benar membuat akun Weibo, kalau tidak, sumber informasiku benar-benar sangat terbatas, hehe. Apapun yang dilakukan Tuan Muda Dali, itu pasti dapat dipercaya. Perawat jantan itu menggelengkan kepalanya dengan anggun. Saya menyumbangkan 500 yuan dan Tuan Muda Dali sudah datang ke sini hari ini, saya tahu bahwa sumbangan saya tidak salah tempat. Pada saat ini, orang-orang dari perkumpulan ke-11 berkeringat dingin di sekujur tubuh mereka. Mereka sudah selesai sekarang, semua adegan ini direkam. Begitu video itu ditayangkan daring, reputasi perkumpulan ke-11 akan hancur. Melihat situasi yang tidak berjalan baik bagi mereka, orang-orang dari perkumpulan ke-11 berharap mereka bisa segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, akan lebih memalukan bagi mereka setelah ini diposting daring. Namun, bahkan jika mereka ingin pergi, mereka harus pergi dengan cara yang lebih bermartabat, bukan? Oleh karena itu, pemimpin itu diam-diam menyimpan spanduk itu, tersenyum dan berkata, karena Tuan Muda Dali telah menyumbang, kami akan pergi sekarang, tentu saja, kami masih akan menyumbangkan 30.000 yuan ini, bagaimanapun, amal bukanlah tentang seberapa banyak yang seseorang sumbangkan, yang penting adalah hati, sekarang setelah isyarat niat baik kita ada di sini, hati kita juga terasa lebih baik, baiklah, kami tidak akan mengganggu Tuan Muda Dali lagi. Sambil berkata demikian, dia buru-buru melihat ke arah anggota lainnya dan memberi isyarat agar mereka pergi. Namun permasalahannya, ada sebuah pepatah yang mengatakan, keberuntungan tidak datang berpasangan, kemalangan tidak datang sendiri, sebelum mereka sempat pergi, pertunjukan menarik lainnya telah dimulai. Orang tua Hong Dali telah tiba. Pintu masuk diblokir sebelum orang-orang dari perkumpulan ke-11 bisa pergi. Ya ampun, di mana bayi kecil itu, biarkan nenek melihatnya. Lan Ruoxi bergegas masuk. Tidak ada orang lain di sini yang bisa menarik perhatiannya, dan dia langsung bergegas menuju Hong Dali, melihat bayi Heko kecil di pelukan Hong Dali, dan segera meraihnya. Dia tidak peduli bahwa dia kotor dan, seperti memperlakukan harta karun, berkata, ya ampun, bocah kecil ini, haha, lihat dia, mata besar itu hitam seperti berlian, bulu matanya, panjangnya pasti setidaknya 1 cm, kan, tampan, dia benar-benar tampan, oh, patung Dewi Welas Asih ada di lehernya, ini pasti dari anak kita yang hilang, kan, bagus, sangat bagus. Sebelumnya saat kondisi tubuh Hong Dali tidak begitu baik, Lan Ruoxi hidup dalam ketakutan setiap hari, takut kalau keluarganya tidak akan memiliki keturunan. Namun, keadaan sudah jauh lebih baik sekarang, tubuh Hong Dali sangat sehat dan dia dikelilingi oleh banyak gadis cantik. Awalnya dia ingin memiliki cucu lebih awal, tetapi Hong Dali masih cukup muda, baru berusia 18 tahun, dan masih suka bermain-main, jadi memintanya untuk memiliki anak sekarang bukanlah ide yang bagus. Namun, memahami masalah itu adalah satu hal, tetapi mustahil baginya untuk sama sekali tidak memikirkannya. Sekarang, semuanya sudah beres. Hong Dali benar-benar mengadopsi seorang anak tiri. Meskipun anak kecil ini tampaknya dalam kondisi yang cukup buruk sekarang, itu tidak penting, mereka hanya bisa menyembuhkannya secara perlahan. Hong Weibo pun berjalan mendekat untuk melihat. Bai Heko kecil memang cukup bijaksana, dia tidak menangis atau apapun, tetapi hanya menatap mereka dengan mata besarnya yang berair dan tiba-tiba membuka lengannya ke arah Hong Weibo. Peluk, peluk.
Haha. Hong Wei Guo menyeka wajahnya dengan kasar dan berkata, panggil aku kakek, ya, lumayan, anak ini berdahi besar, dia orang yang baik, ayo, panggil aku kakek. Itulah sebabnya orang-orang berkata bahwa orang-orang dengan karakter yang sama masuk ke dalam keluarga yang sama. Hong Wei Guo ini memiliki karakter yang sama dengan Hong Dali. Ya, satu, panggil Bai Hekou kecil dengan tegas. Lan Ruoxi dengan lembut menyodok Bai Hekou kecil dan berkata, panggil aku nenek, jika kamu memanggilku nenek, aku akan memberimu permen. Lai satu. Bukan Lai, ini nenek Nai. Lai. Para wartawan merekam seluruh proses tersebut, dan beberapa dari mereka berpikir, anak kecil ini bisa dikatakan telah memperoleh kekayaan karena kemalangan. Untuk dapat menjadi anak baptis Hong Wei Guo, hal-hal apa yang perlu ia khawatirkan di masa depan? Bai Hekou, apa yang perlu dikhawatirkan? Nama ini benar-benar tepat. Biasanya Hong Dali tidak memasukkan hal-hal ke dalam hati, jadi dia masih mudah ditangani, tetapi Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi jelas tidak begitu baik. Orang-orang dari perkumpulan ke-11 ingin segera meninggalkan tempat itu, tetapi setelah Lan Ruoxi selesai mencium Bai Hekou kecil, dia berbalik dan langsung mengubah ekspresinya. Kalian dari perkumpulan ke-11, kan tidak mudah bagi kalian untuk pergi begitu saja. Mendengar ini, jantung mereka berdebar kencang dan tahu bahwa mereka akan mendapat masalah. Apa yang kalian pegang, coba aku lihat. Lan Ruoxi adalah orang yang memimpin banyak orang di perusahaannya. Jika dia penasaran tentang sesuatu, dia tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan pihak lain. Dia langsung menyambar spanduk dari pemimpinnya, membukanya, dan melihatnya. Kemudian, sambil menatap mereka, dia berkata, jadi apa masalahnya, anakku telah memberikan sumbangan yang begitu besar untuk amal, dan kalian berencana untuk mengambil spanduk itu. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir membuka mulut lebar-lebar dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Spanduk itu dipersiapkan oleh perkumpulan ke-11 untuk mereka sendiri, tetapi Lan Ruoxi berencana untuk merampasnya dari mereka di siang bolong. Sejujurnya, orang-orang dari masyarakat ke-11 merasa sangat dirugikan. Mereka sudah datang sendiri ke sini, dan mereka juga menyumbang uang, tapi bukan cuma dimarahi, spanduk mereka malah mau dirampas. Ini mirip dengan lelucon di internet. Ibu, ingat ini. Anda harus makan dengan baik dan tidur dengan baik. Jika Anda meninggal karena kelelahan, wanita lain akan menghabiskan uang Anda, tinggal di rumah Anda, tidur dengan suami Anda, dan bahkan memukul anak-anak Anda. Bu, tentang ini. Hong Dali merasa geli. Ia menyentuh hidungnya dan berkata, spanduk ini bukan untukku. Bukan untukmu. Lan Ruoxi melihat kata-kata di spanduk itu lalu menatap Hong Dali. Sumbangan amal, cinta kasih universal, kalau kata-kata ini bukan untukmu, lalu untuk siapa? Tang Muxin tidak dapat menahannya lagi, dia membalikkan tubuhnya dan tertawa terbahak-bahak. Orang lain juga tidak dapat menahan keinginan mereka untuk tertawa, suasana langsung menjadi mencekam. Para wartawan memotret kamera mereka sepuasnya. Apa yang disebut membawa batu untuk menghancurkan kaki sendiri. Ini dia. Namun Lan Ruoxi masih belum merasa puas. Ia menyerahkan spanduk itu ke tangan Hong Dali dan berkata, beberapa lembaga kesejahteraan yang disebut-sebut itu tampaknya hanya alat untuk mengadakan pertunjukan bagi orang asing, secara simbolis, mereka adalah lembaga kesejahteraan, tetapi mengenai seberapa besar kesejahteraan mereka sebenarnya, hanya mereka sendiri yang paling tahu, masih banyak anak-anak yang membutuhkan lembaga kesejahteraan ini, tetapi mereka tidak berhasil menerima perawatan dan perhatian dari lembaga kesejahteraan ini. Sebagai manusia, kita harus melakukan segala sesuatu dengan hati nurani. Dia orang yang sangat cerdas. Dia tentu tahu apa maksud spanduk ini, dia hanya ingin melampiaskan amarahnya hari ini. Orang-orang dari perkumpulan ke-11 dimarahi hingga mereka semua depresi. Kali ini, mereka tidak punya muka untuk bertahan lebih lama lagi. Mereka menutupi muka mereka dan berlarian dengan panik. Ya ampun, kenapa suasana hatiku terasa begitu baik hari ini? Lan Ruoxi menarik napas dalam-dalam, lalu menarik Bai Hekou kecil kembali dan menciumnya dengan ganas seperti sedang memperlakukan kekasihnya yang berharga. Lihatlah anak kecil ini, dia sangat menyenangkan, dia sama sekali tidak takut pada orang asing dan bahkan tersenyum, dia seperti anak kita yang hilang, tanpa rasa khawatir di dunia ini. Hong Dali mengungkapkan bahwa dia sangat polos. Ibu, bersikaplah lebih lembut, Bai Hekou kecil sangat rapuh. Ya. Di hadapan orang luar, dia bertingkah seperti ratu, tetapi di hadapan Hong Dali, Lan Ruoxi tidak memiliki sifat pemarah. Kita memang harus lebih lembut. Kemudian, dia berkata kepada Bai Hekou kecil, Bai Hekou kecil kita harus tumbuh dengan baik, kami akan memberimu apapun yang kamu butuhkan. Sebenarnya, segala sesuatunya seharusnya sudah selesai pada tahap ini. Namun sangat jelas, segala sesuatunya tidak sesederhana itu saat ini. Oh, sungguh bahan percobaan yang luar biasa.
Lan Ruoxi masih belum selesai mencium Bai Heko kecil ketika tiba-tiba, sebuah suara wanita terdengar, aku menginginkan si kecil ini, hehe. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.